Im Sama bakal datang ke Elbaf. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Cerama Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Tora. Oke, nah kita sebelumnya baru balik lagi nih setelah libur Lebaran ya. Jadi selamat menunaikan Ibadah puasa. Enggak. Bukan ya, selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin buat semua penonton Cerama di luar sana. Yep. Dan kita balik lagi nih langsung dihadapkan ada kita sebenarnya ngelewatin satu chapter ya. 1177 karena ya memang masih libur juga apa boleh buat gitu. Jadi kita terpaksa nge-skip yang itu. Nah, kita langsung kali ini bakal bedah chapter 1178 tapi yang gak kalah seru ya Traya. Betul. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe, like dan juga share channel Obsession. Ya, dan yang nonton di handphone jangan lupa di hype ya. Betul. Biar videonya selalu di atas. Selalu di atas. Terdepan gitu ya. Dan jangan lupa juga teman-teman follow sosial media kita di Instagram, TikTok dan juga di YouTube. Iya, betul. Dan buat bedah chapter kali ini kita juga udah menghadirkan bintang tamu kita nih. Ahli ya kok. Ahlinya Benar. juga. Ini udah sering sebenarnya ke sini. Jadi mungkin udah pada hafal juga. Langsung aja kita sambut yaitu Raffi. Mantap, terima kasih. Selamat lebaran kok. Selamat lebaran Bang Oktra. Sama-sama nih. Ketemu lagi kita ya. Iya. Ini kita ininya satu tema ya semuanya ya. Ya, ini Savchenko dari Tangerang. Karena bentar lagi World Cup. Makanya kita bikin pakai tapi ini nyasar sendiri kok. Iya nih, aku nggak Tapi tenang, ada Italinya di sini. Ya lumayan deh. Ada Italia. Tadi briefingnya salah Soalnya dia bilang gue cuma punya jersey AC Milan. Ya udah otomatis gak punya jersey negara dong. Ya udahlah bawa aja lah. Ya enggak kan bisa ditanya. Emang negara nggak ada yang itu. Bener. Kan lu cuma bilang gue cuma punya AC Milan. Aduh. Bagaimana nih AC Milan musim ini nih kalau boleh. Ini mau bahas apa nih? Jadi beda podcast nih. Iya. Jadi ini Podcast bola. ini kita mau bedah chapter guys, bukan mau bedah liga nih. Enggak ya. Langsung aja mungkin kalau gitu, yuk kita langsung tampilkan aja karena bedah chapter kali ini chapter yang seru banget ya. Seru banget. Banyak yang Pick bisa terus kita bahas. kok. Pick terus nih belakangan bener. Kayaknya Oda kebanyakan makan opor deh menurut gue ya. Waduh, naik tinggi terus ya, tinggi terus ya. Bener. 1177 yang kita nggak sempat bahas, mungkin kita recap sedikit aja kali ya, karena kita nggak keburu nih kalau kita bahas itu juga pasti kelamaan. Jadi kita recap aja apa yang terjadi di 1177 itu. Kita ngelihat banyak ya lanjutannya, terutama tapi yang paling jadi highlight sebenarnya adalah Chopper kalau menurut gua. Chopper tuh banyak orang yang menduga dia adalah Forest karena dia sekali toil doang, sekali pukul maksudnya langsung hilang Itu demonnya keluar kok kelihatan juga dari belakang. Itu belum di 1177. Di 1177 tuh baru sampai sini nih. Jadi belum yang kali lihat demonnya keluar di 1178. Demonnya di keluar ada kok. Ada ya itu tuh di sebelah kiri, enggak yang atas. Tuh itu demonnya belakang. Oh iya, ada sedikit benar-benar. Cuman lebih kentara di 1178 nanti kita lihat. Ada juga nanti. Benar-benar. Ini soalnya dia masih mukul. Di 1178 dia kayak Noel doang. Lebih pelan lagi gitu. Oke. Apa sebenarnya rahasia di balik ini nanti kita coba bedah. 1176 Frankie power up. 1177 Chopper yang power up. Usop kapan ini? Usop kan ada momennya. Momen dia berisik momen dia bacot. Dia di 1177 ada momen dia ngebacot ke Im Sama. Im Sama langsung. Itu loh kayak itu lumayan keren. Nih yang ini ujung-ujungnya jadi beban anjir. Tapi iya gue masih Sama marah ya. Gue sebagai fans Usop masih belum puas dengan ini. Maksudnya bener sih ini momennya Usop bersinar tapi belum sebersinar tidak sesuai ekspektasi kita juga. Soalnya jauh sama power up dia waktu di Dressrosa tuh kok. Itu kan itu bagus banget itu ya unlock kaki. Itu bagus. Kayak kakinya dia bangkit di Dressrosa, dia jadi GOD jadi God gitu ininya. Wah, itu benar-benar pick Usop lah bisa dibilang. Itu tapi yang di sini sorry nih bukannya gimana. Iya benar. Tidak sesuai ekspektasi kita. Walaupun ya oke lah kita perlu apresiasi akhirnya dia berani menghadapin Im Sama. Iya gitu langsung berani ngatain Im Sama di depan. Tapi dia enggak tahu loh ini Im Sama gitu. Kalau dia tahu ini Im Sama sih dia kayaknya takut duluan kayaknya. Iya benar. Dia tahu ini kayak cuma penjahat biasa aja gitu. Nah sama ending tuh 177 tuh. Nah ini ending 1777 ini yang berhadapan. Benar. Dengan final bossnya itu. Nidhogg yang itu matanya Loki ya. Iya benar matanya Loki. Iya benar itu matanya Loki. Matanya tanpa perban.
Nah, mata Loki yang kayak setan yang ditakutin sama nyokapnya sendiri. Oke lah. Oke, ini udah sekilas aja buat 1177. Langsung aja kita masuk ke 1178 yang kita tampilin dari Manga Plus. Tadi juga udah dari Manga Plus sih. Karena emang yang asli cuma di Manga Plus kalau baca ini. Ini berarti langsung beda chapter kok. Langsung beda chapter aja. Oh, ini mau bahas ini juga. Anime. Oh iya, sorry. Mau ada beberapa info-info yang kita buru-buru lupa. nih. Udah gak sabar, udah gak sabar. Maaf, terlalu bersemangat. Iya loh. Sebelum itu kita ada beberapa info juga nih. Jadi One Piece anime udah mau mulai lagi gitu ya. Dan kemarin mengeluarkan salah satu pengumuman yang cukup menarik juga, yaitu seiyunya Loki. Udah diumumin. Seiyu Loki. Dia ini Yuichi Nakamura Yuichi Nakamura betul. Dia dikenal sebagai seiyunya suara pertama dia dari Gojo Jujutsu Kaisen. Ada juga dari Grey Full Buster, Fairy Tail. Ada Hawk dari My Hero Academia. Oh, Grey-nya ini ya. Grey-nya Juvia. Oh, yang suka buka baju itu. Iya, saya sama. Sama ada kalau nonton Record of Ragnarok tuh suara seiyunya Buddha. Iya benar-benar dia yang jadi Buddha. Jadi Keren emang ya karakternya. udah kelas kakap lah. Benar, kelas kakap. Tapi berarti jadi ada satu teori juga tadi yang kita bilang, kalau seiyunya kelas kakap, berarti nggak panjang Iya, nggak kontrak panjang. biasanya. Jadi nggak jadi kru kayak seiyunya Yamato itu. Iya. Masa Yamato teori menggagalkan dia jadi kru karena seiyunya ya? Seiyunya terlalu terkenal. Benar-benar. Jadi buat kalian tim Loki next Nakama ya. Kayaknya udah Sepertinya sih. tidak. Tidak. Siap mengubur mimpi ya. Nasibnya bakal seperti Yamato lagi ya. iya. Tidak jadi karena budget tidak masuk. Nah, ini dia. Tidak Oh masuk. gila banyak banget ya karakternya kalau Banyak. dilihat-lihat tuh. Iya. Oh iya. Ini CV-nya udah lengkap nih. Udah grid FMA juga ya. Iya benar. Yang jadi grid jadi Mumen Rider, Hawks. Mumen Rider ya tuh di One Punch Man. One Punch Man. Shinosaki, banyak yang gua udah nggak tahu dah ini. Iya, wah pokoknya ini udah seiyuu kelas kakap sih, bukan main-main ini. Mahal nih. Jadi nggak bisa kontrak lama-lama kok ya. Cuma berapa satu arc aja kayaknya. Jangan dong. Oke. Nah, selain itu juga, selain One Piece animenya bakal balik lagi, ada juga One Piece Heroines yang kemarin baru rilis trailer. Iya. Udah pada lihat mungkin? Gue trailernya belum, tapi gue tahu itu yang One Piece cewek-cewek kan. Iya, kita fokus di cewek-cewek. Fokusnya di Nami ya, dan artworknya jadi lebih sojo ya ininya. Tapi pemeran utamanya Nami jadinya. Pemeran utamanya Nami. Jadi dari POV-nya Nami udah ada di, kita baru satu trailer doang itu, dan ada Robinnya juga, ada Sanji-nya juga dengan gaya yang masih mirip gitu. Cuman stylenya beda jauh. Nah, ini sekilas aja nih tuh, itu Robin kelihatannya ya. Ini Nami udah pasti. Nah, yang gue gak tahu itu yang rambut pendek siapa. Nah, ini Sanji-nya tuh. Itu kayak Zoro Gitu. deh tadi. Masa? Mana? Bajunya hijau. Nah, ini One Piece Heroines. Betul. Soalnya cewek gak mungkin dihijauin gak sih rambutnya? Monet hijau. Enggak di sini. Hiyori hijau. Hiyori hijau. Banyak yang hijau. Langsung terpatahkan teorinya. Ayo teman-teman, karakter One Piece apa aja yang rambutnya warna hijau teman-teman? Tiba-tiba kuis. Wah, langsung kuis. Nanti jawabnya masuk dulu ke Opi Mall baru jawab. Itu bisa jadi ide kuis. Betul. Karakter berambut hijau. Oke, nah ini jadi ada beberapa berita-berita ini One Piece yang siap bentar lagi tayang. Terus mungkin buat tambahan juga buat anime itu ada yang pada nyangka bakal langsung tayang satu season, tapi enggak, tetap dicicil seminggu sekali gitu. Iya. Karena mungkin pada kan One Piece live action langsung semua episode tuh tayang. Nah, kalau anime One Piece akan tetap seperti biasa seminggu sekali. Seminggu sekali keluarnya. Sampai mungkin maksimal kayak 13 episode apa ya, nanti baru akan Kira-kira sampai mana ya? Kalau 13 episode berarti saat kemunculan Harley. Oh, sampai Harley Iya, Text-nya. Lumayan peak juga ya. Endingnya di situ. Jadi pasti cliffhanger banget. Soalnya pasti maksudnya buat nakama-nakama yang jalur anim doang yang nggak baca manganya pasti langsung wah Harley Text itu akhirnya mereka lihat sendiri. Banyak teori dong. Nanti setelah 13 episode lagi sebelum flashback God Valley. Jadi kayak cliffhangernya tuh pas gitu loh. Pas. Apa mungkin Oda emang kalau sekarang ngeinin arc udah itu masuk dalam perhitungannya dia, maksudnya dia bikin arc itu udah di plot-plotin. Ini nanti buat di anim sampai sini-sini aja nih. Nanti kayaknya sih enggak deh. Nanti selanjutnya selesai God Valley baru habis. Ininya dipasin biar jadi satu season aja nih. Pas ya dipas-pasin enggak tahu lah. Keajaiban Oda kan suka pas-pas. Iya, dia selalu bisa dapat aja gitu ininya momennya yang pas. Oke, nah itu tadi pengumuman seputar One Piece yang sebentar lagi kita udah nggak sabar nih tentunya buat nonton animenya lagi ya. Penasaran walaupun nungguin
Loki, tapi Loki kayak munculnya masih 4 episode lagi deh. Masih. Kan awal-awal kita di dioramanya Rock dulu tuh. Benar, berapa episode, benar. 3 Yang mereka episode masih apa ya. diculik. Baru setelah itu keluar Luffy ke bawah ketemu Loki kan. Betul. Jadi masih agak jauh lah. Kayaknya bakal epic ya nanti reveal-nya Loki. Aduh, itu salah satu yang ditunggu-tunggu. Trailernya bagus banget itu. Asli bagus banget trailernya. Berarti ada Shamrock ya? Shamrock Ada. Harusnya Shamrock. udah keluar ya, ada. Iya. keluar berarti ya. Dengan Shamrock, Seiyu Bunko. mahal itu. Iya, itu juga Seiyu Kenjiro mahal. sudah. Berarti gak bakal lama tuh. Iya, sama emang bentar doang kan. Saya bro umurnya lama nggak apa-apa. Orang langsung masalah. dipulangin dia. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke bedah chapter 1178. Mungkin izin kok, Bang. Sebelum mulai kan di bulan ini ada One Piece itu ngeluarin volume baru ya. 114 yang covernya Rocks itu. Nah, aku bawa untuk buat hadiah di sini. Widih. Iya, suka. One Piece volume 114 yang covernya legendaris itu. Iya, ini yang covernya Dan isinya Rocks. full God Valley Incident. Nah, ini dari mana? Beli. Enggak, maksudnya Taruh di sini. memang inian full edisi God Valley. Iya, memang kan One Piece volume baru rilis tanggal 4 kemarin. Ini volume yang paling baru. 114. Mulai sampai habis. Apa? Dari start God Valley sampai habis. Iya, kebenaran dari chapter 1156 sampai 1166. Jadi memang nah ini buat di sini buat pajangan tambahan Wah, komik. gokil. Woi, Thank you banget. Thank you. Pas banget ya, Terima foto dulu. Pas banget ya buat nambahin di situ. Gila, Woi, Langsung keren bisa silakan. kita taruh langsung. Bisa ditaruh. Berat banget nih. Karena memang kan di chapter di sini kan pertama kali aku sama Mas Paksi diundang ke sini juga kan. Jadi kayak Oh iya, sangat bener. berkesan gitu loh. Jadi kita di sekalian aja lah volumenya ditaruh di sini. Waduh, thank you banget. Sama-sama Bang. Sama-sama kok, sama-sama Bang. Langsung kita pasangnya di sini. Tapi gak kelihatan Di ya. depan. Mantap. Oke. Bagus banget ini soalnya covernya gila. Nih. Iya, Ya, ini cover yang Gak spesial bakal sih. gue pajang sih, gue bawa pulang. Jangan dong, aku dihak milik. Gitu, mantap. Mantap. Oke, Ini Terima keren kasih banget. Bang Sama-sama, Raffi. Sekali sama-sama lagi dengan buat senang hati. Raffi. Sama-sama. Thank you Bang Raffi dengan Opi Mall ya. Mantap. Ini Jepang ya, full ya? Iya, full Jepang. dalamnya. Kalau yang Indonesia kan baru sampai volume 110. Oh, Iya. I see. Belum ada di sini. Wih, gila keren banget. Gua Oke. Opi Mall memang terbaik. Mall terbaik. Terbaik ya. Terus menjilat terus. Gila Iya, terus iya. ya. Iya, kita belum ini Jangan lupa Optimal nih follow buat Optimal. Iya, siapa tahu di sini langsung jilat-jilat. Tadinya kalau nggak ada ini langsung Iya, udah langsung cancel. chapter. lupa. Iya, buat yang mau join di Opimo, langsung aja DM Opimo ada di Instagramnya sama di WhatsApp. Iya, betul. Banyak activity seru serang di sana, terutama Saya kuis-kuisnya ya. udah mulai kompe juga kok di dalam sini. Saat ini poinnya udah berapa nih di Udah bulan kesalip Maret nih? sih. Soalnya Udah kesalip ya? enggak, soalnya gue bingung. Soalnya di sana kan banyak kuis kan teman-teman ya. Ada hostnya tuh beda-beda. Nah, tiap host itu punya poin masing-masing Bang Iya. Afif. Jadi gue nggak tahu nih poinnya akan digabung atau dikumpulin memang kan? pisah-pisah. Pasti digabung, pasti Hah? digabung. Masih dua nomor satu kok. Berarti ada nabung poin gitu ya dari host yang belum host yang direkap. mana? Soalnya gue Oke. sama Minda gede gue. Mantap. gitu. Terima kasih Mimin Indah. Mantap, Keren. Optra. Oke, itu aja langsung kita masuk ke chapter 1178 nih. Bangun dari mimpi buruk judulnya. Terus di depan ada cover story-nya seperti biasa, ini masih request dari penggemar. Kit berlari dari banteng yang mengejar mantelnya. Apa kostif ini maksud cocok apa? Kok Ya, ini yang apa ya waktu itu ya? dikejar sama Admiral Green Rocky Bull. Green Bull luar biasa. Gua tulis di situ. Cocokologi ya, cocokologinya di situ. Iya, iya. Enggak, ini kayak gue bikin cocok logi aja. Jadi Karena Kid sekarang banteng. lagi dikejar sama Green Bull ya. Setelah dikalahin Shanks dikejar Ya, Rocky. Green Tapi Bull. anyway, Nasibnya sebenarnya Kit ini kan ditebas sama Shang di Elbaf kan? Iya, dapet Betul. Elbaf. Tapi mungkin ada kemungkinan gak sih Kit ini bakal ke Elbaf? Maksudnya ya lu gak ada pulau lain terdekat loh untuk Iya, memang. untuk selamatkan diri lu sebagai pengguna buah iblis loh. Ada. Kemungkinannya Ada gede sih kan? menurutku. Kemungkinannya gede gak sih? Tapi dia mau mendarat di mana? Kalau dia kan maksudnya nggak diterima sama Elbaf karena tadinya dia mau nembak Elbaf. Di mana dia bisa mendarat? Lebih ke Shang sih, dia mau hancurin Dia Shang mau sih. hancurin Shanks, tapi kan maksudnya Elbaf jadi salah satu targetnya. Tadinya Dory dan Brogy aja mau ngehalau dia kan. Iya Cuman sih. sama si Shanks gak usah, gue aja yang urus gitu maksudnya. Tapi kan yang ngancurin kapalnya Dory Brogy waktu itu. Iya. Jadi awalnya Iya, Shanks makanya yang ngalahin Kid, terus di kapalnya dia juga iya sama Dory dikasih Brogy. ini Hakoku. Makanya. Iya, Yang makanya kalau kan- dia mendarat di Elbaf, dia mau mendarat di mana? Kecuali ada di bawah ya di Pinggiran Niflheim gitu, kali ya. Gitu-gitu Niflheim ya kemungkinan besar di Di Niflheim. situ mendarat Entahlah secara mungkin ini. diselamatin sama Gaban atau Iya.
Itu kita masih belum tahu Nggak guys. tahu, nggak tahu. Tapi itu menarik juga karena bisa jadi nanti dia bisa jadi semacam wild card di konflik yang sekarang berlangsung. Siapa tahu dia bisa join di tengah-tengah lawan Im sama atau gimana. Bantuan lumayan. Lumayan lah nambah-nambah lah. Nah nanti ada Admiral Green Bull datang gitu. Wah. Enggak kan gitu. Kalau itu jadi cocok logi Terlalu banget. terlalu jauh. Kabur. Terlalu jauh. Tapi memang ya macam-macam sih kalau banteng. Soalnya Kit sendiri jurusnya ada yang banteng yang dia ini. Oh ya betul. Pang Cornadio nggak salah ya? Oh iya, Pang Cornadio. Nah itu dapat 10 poin tuh. Itu apa ininya? Emang nih maniak Gue poin. karena udah ini kuis banget Bang Rafif. Kuis banget. Pokoknya buat yang mau kuis-kuisan One Piece paling update, join di Terus. Belum kok masih banyak kayaknya adlibs kita Masih nanti. banyak adlibsnya. Tenang. Adlibsnya masih banyak. Masih banyak. Oke. Oke, nah ini tadi apa judul ininya? Kit berlari mengejar Bangun banteng. dari mimpi buruk. Bukan, judul ininya requestnya. Kit berlari dari banteng yang mengejar mantelnya karena mantelnya kan warna Merah ya. Iya. dari Tapi judulnya bagus juga kok. Bangun dari mimpi buruk. Dia kan baru habis. Aduh, masuk lagi tuh. Masuk dong. lagi. Benar-benar. Jadi banyak ya arti meaning bangun dari mimpi buruk. Bisa para raksasa ini bangun dari mimpi buruk dari versi. Bisa kitnya juga. bangun dari mimpi buruk. Luar biasa. Luar biasa. Cocok loginya Bung Emang Okra. anak Opimol nih bos. Oke, ini dari nama Vena Nan Aka Onita. Aka Onita. Akanya merah kali ya? Iya, akanya merah. Nan Aka Onita. Nggak Gak usah digedein. Gak usah di zoom. Oke, langsung kita masuk ke chapternya. Oke. Atau masih ada cocok logi lagi seputar? Nah, udah cukup Pak. Nanti terlalu Itu aja. banyak saya. Kepanjangan ya. Oke. Nanti saya cari-cari yang detail-detail. Oke, ini lanjut nih. Jadi lanjut di chapter sebelumnya kan terakhir yang pas Luffy sama Loki udah ketemu Im sama kan. Itu Chopper Usopp sama Brook udah terkapar tuh karena serangannya Im sama serangan Usopp sendiri. Ya, Usopp. Gitu. Nah, ini rupanya ternyata langsung dibawa Luffy balik lagi ke tempat teman-temannya gitu kan. Oh di ini sini. Luffy yang bawa ini. Itu Luffy dia Oh, yang iya, itu Zoom Luffy. langsung Gua pikir- teriak, hey itu tuh Luffy bawa si Brook sama si Usopp. Oh. Itu di bawahnya ada. Dan iya tuh langsung nanti di bawahnya ini kita lihat sendiri ini kan si Frankie, Sanji sama Jinbei masih pegang si Killingham. Kakinya, Iya itu. Palanya dipegang Jinbei. Jinbei, badannya diinjak Sanji, satu lagi sisa badannya diinjak Bawahnya Frankie. Gila. Gitu. Holy Net jadi kayak Bagi gitu ya. nih dia Pakai nih. main. Jadi bagi, dipisah-pisahin bener. Tapi idenya cemerlang ya. Jadi biar nggak bisa regen, ya dipisah aja tubuhnya. Iya aja bener. Bener sih. Dia jadi emang salah satu cara buat ngelawan musuh immortal itu ya kayak di Naruto, kayak Hidan. Iya. Iya. Dicerai-beraikan, Cerai. dikubur aja udah. Ah, Mereka iya. nggak bakal bisa balik lagi walaupun abadi gitu kan. Kayak sadis ini. Iya tapi dia, gue mikirin ya kalau jadi kayak Hidan lu dikubur hidup-hidup diem doang gitu. Iya, Gua masih ngapain? hidup ya, mati nggak bisa. Iya nggak bisa Iya, mati kan. nggak bisa mati, nggak bisa main Ngelamun. handphone. Iya. Nggak bisa main handphone. Kayaknya gue tobat aja gak sih dulu. Udah mati aja. Iya. Gitu itu siksaan yang lebih Iya, iya. parah sebenarnya. Oke, tadi balik lagi nah tuh kan itu Brook Usopp. Nah, ini Brook sama Usopp yang udah pingsan tuh dibawa sama Luffy, langsung dititipin. Tolong jaga mereka ya. Apa yang terjadi di sana gitu. Terus nextnya langsung ditawarin bantuan sama Woi, Frankie asik. langsung pamer dia. Soalnya di chapter sebelumnya Frankie kan bilang dia apa kita udah jadi terlalu kuat ya gitu kan. Oh, iya, Ada iya, si ada, Frankie ada, ngomong ada. gitu. Iya. Soalnya Sombong. ini yang jaga Marijoa nih kayak gini aja gitu sih. Cuma digituin Sombong sama banget ya Frankie. sumpah. Frankie baru power up segitu udah Iya, ngomong sombong dia. banget. Tapi emang bener sih Frankie bilang waktu itu kan apa karena ya kapten kita aja udah Yonko sekarang. Ya iya. wajar mereka harus sudah di level komandernya Yonko betul, gitu betul. kan. Ya wajar aja gak sih tuh. Oh, iya, ini di sini di ngomong, sini ya, ding dia baru ngomong ngomongnya sorry. Gua ketukar sama 177. Oh, ini benar, berarti benar. Berarti di 1177 Benar, gue benar, bacain itu. Sepertinya udah bertambah kuat kan. Oh, Lagi iya. kan Luffy udah jadi Yonko kan. Oh, Tuh, gitu. Gila, Frankie. Gitu ininya. Berani sekali kalian meremehkan kami, serangga seperti kalian meremehkan kami. Padahal udah Tapi emang layak diremeh. Tapi memang Killingham nih harusnya menurut gue dia kuat loh secara ini. Tapi kok Kuat. cukup banget ya. Kalau dibandingin orang biasa kuat, tapi Iya, makanya gue kuat. setuju sama kata-katanya Frankie. Ini ya memang krunya Luffy udah upgrade sampai Iya. jadi sekuat itu. Ya maksudnya squad Killingham lawan Jinbei, Sanji, Frankie kayaknya sih susah. Tetap Susah. Mereka kan di krunya Luffy aja mereka termasuk top tier Iya, top fighternya. tier fighter, betul. Dan mereka berarti udah di level komandernya Yonko. Iya, udah sekelas Setara King, dan Queen. kawan-kawan. At least Katakuri. minimal apa namanya Tobi Roppo level segitu. iya. Queen- Frankie berapa, betul. kayak Queen, Sasaki sama siapa lagi satu ya? Queen Yang mana? Sasaki sama Jinbei Banyak. waktu itu lawan siapa? Hus. Jack X. Wuswu gitu. Oh, Kayak iya. gitu. Tapi harusnya menurut gue sih Jinbei lebih setara sama Jack sih Nah, iya. daripada Husu. Maksudnya Husu kan masih di bawahnya dikit. Oh iya, Sebenarnya kan Jack, Jinbei ngalahin Husu kan? Iya, iya. Tapi iya. Jinbei yang lainnya Husu. Iya.
Soalnya Waktu itu Jack nggak ada ya? Jack soalnya dilawannya sama si Ignorasi, bener. punya dendam, punya histori. Tapi kalaupun Jinbe diadu sama Jack, gue ya. Iya, menang. benar. Sama-sama bisa iklan lagi. Oh iya betul. Betul. lagi. Iya, Jack mau Iya, disaikan. iya. Oke, balik lagi tadi. Makanya Frankie langsung nawarin, aku butuh bantuan. Soalnya ya udah pede aja, udah selevel gitu ini. Mungkin akan butuh bantuan jika situasinya semakin sulit. Tapi untuk sekarang sebaiknya kalian segera menjauh dari sini. Soalnya Loki akan bertarung secara membabi buta. Padahal kamu sendiri juga sama kan. Iya. Dia juga udah senyum-senyum lah gitu. Udah Nyalahin Loki deh. Iya, ngalahinnya Loki aja ininya. Karena di episode sebelumnya kan di chapter sebelumnya dimarahin Nami mereka berdua. Oh iya benar. Yang ditenangin sama Laknir. Iya, makanya lucu banget. Lucu banget sedih gitu. Oh iya makanya ngomong gini ya benar-benar. Iya. Jadi nyalahin Loki dia. Beberapa tahun lalu ada rumor. Nah ini konfirmasi ini nih. Rumor tentang kemunculan kapal bangsa raksasa di lautan. Kapten kapal itu memiliki tubuh yang sangat besar. Namun dia dan para awaknya selalu beraksi bersembunyi di balik kabut. Ini histori saat Loki berlayar. Iya, saat berlayar. Tapi sebenarnya waktu itu Harald kan yang melakukan ini tuh. Iya, jadi Loki meniru caranya Harald. Iya, tapi yang dia iniin Di Florian. kapal pemerintah, bukan kapal bajak laut. Benar. Sama ini sebenarnya udah ada nama jurusnya ini, cuman di sini nggak disebut nih. Nama jurusnya Thorheim. Thorheim, Bolobret kan Kaido. Iya, Bolobret beda. Ini Thorheim kalau yang Loki Ini punya Thorheim. Benar. Di chapter sebelumnya ada tuh Thorheim ngeluarin petir. Di chapter berapa ya lupa ini. Nah, kok jadi ke bawah? Sorry. Tadi mana? Nah, ini kan di sini nih Loki udah siap-siap mau nembak Im sama alias Gunko di sini. Terus ke bawah. Duar, diserang langsung. Terus Luffy baru datang. Hey, padahal aku juga ingin menghajarnya tahu. Dia langsung lari ala kartun yang sambil terbang. Iya, lari di udara itu. Lari Skywalk. Dia kayaknya bahkan bukan pakai teknik skywalknya Sanji deh. Dia kalau Sanji kan nendang udara kayak Geppo ya. Yang jurusnya kok lupa Rokusiki. Iya, Geppo ya. Geppo. Kalau ini mah benar-benar lari. Iya, lari Kartun bener. Emang di imajinasi mah bebas. Bebas, Toon Force. Oke, terus Luffy kita lihat langsung lari lagi dari tempat tadi Jinbe dan kawan-kawan. Zoom. Nah, ternyata Im sama ngehindarin serangannya Loki. Di sisi lain pada waktu yang kurang lebih bersamaan muncul juga rumor lain tentang penampakan makhluk raksasa yang terbang di langit. Nah, itu pasti si Nighthawk ini dan kini semuanya jadi masuk akal. Ini karena kecil emang si Loki jadi susah nargetin sih itu dia bilang kan dia menghindar ya karena ukurannya kecil gitu. Coba tubuhnya terlalu kecil kemana perginya dia? Sebenarnya bukan terlalu kecil, Lokinya yang terlalu gede. Iya sih. Itu jadinya buat target yang seukuran manusia biasa ya susah. Dia bayangin paling segede kutub. Iya. Gimana lihatnya coba. Tubuhnya terlalu kecil, lu terlalu gede. Loki. Next ke bawah lagi tuh. Di situ kalau rupanya beraninya kalau melukai Usopp dan juga Brook. Ini Usopp sama Brook masih pingsan. Terus pas Luffy ngedekat sebelum sempat dipukul tiba-tiba keluar. Ini sama ada perutnya. Ini efek mata melototnya ini. Efek mata kartunnya dong. Khusus Gear 5. Iya betul yang sampai copot. Terus bawahnya ada sesuatu yang muncul dari tubuhnya. Aneh banget. Seperti halnya Rox. Nah ini masih semoga ini masih siluet ya karena kalau udah bentuk asli sih ini banget sih. Kecewa banget sih. Kayak plankton banget bener. Plankton pakai mahkota. Bukan plankton. Aduh. Plankton yang di ini SpongeBob. Iya, Bener mirip gini kayak plankton campur jin. Ada jin lagi. Ada sesuatu muncul dari tubuhnya seperti halnya Rox. Yang seperti halnya Rox itu si Im sama yang ngomong ya. Iya. Seandainya saja kalian lenyap dari dunia ini seperti halnya Rox. Berarti Luffy sama Loki itu sama Im sama udah dianggap sesuatu yang benar-benar ngeganggu keberadaan Im sama ya. Sama kayak Sebek. Sama kayak si Sebek. Terus nextnya, nah ini Aquaru kalau di terjemahan bahasa Inggris ini apa Covenant ya, pokoknya perjanjian set iblis lah kalau nggak salah, Diabolical Covenant atau something like that. Gua lupa. Nggak apa-apa. Nah iya benar tuh. Kalau bahasa Inggris ini Diabolical Covenant. Intinya pakai perjanjian dulu, sama kayak pas dia nge-convert si Dory dan Brogy juga kan pakai perjanjian dulu yang lingkaran ini. Gitu. Terus perjanjian sepihak. Akan kuberikan kalian kekuatan besar dengan sebagian dari nyawa kalian sebagai ganti bayarannya. Dan sekarang kalian berdua akan saling membenci antara satu sama lain. Domi Reversi. Nah ini jebret, dua-duanya ditusuk Domi Reversi. Cuman nggak ada efeknya, cuman tanda seru aja. Kata lu ngapain sih? Benda apa sih, sama sekali nggak sakit. Kalau ditusuk ditendang sama Luffy, terus sama si Loki juga mengganggu saja. Hey, barusan kau mengatakan sesuatu tentang Rox ya.
Ini kita udah khawatir. efeknya, iya. Kita udah sempat khawatir Loki kena domi refleksi gimana. Ternyata nggak kena. Bener-bener. Tapi ini kayaknya cara domi refleksi yang paling tinggi deh. Jadi tadi coba di scroll ke atas deh. scroll ke atas yang ada Aquaru alias Iya. Diabolical Itu kan yang Covenant-nya. lingkaran itu kan dipakai waktu ngubah Dori Brogi jadi domi refleksi kan. Betul. Sedangkan yang ditusuk itu yang dipakai buat Rox. Jadi ini Rox. dipakai dua-duanya gitu loh. Jadi kayak dikombinasi dua-duanya ya. Iya, Atau- soalnya waktu sama Rox seinget gua Nggak ada lingkaran sama. lingkarannya. Iya, nggak ada Bener. lingkarannya. Sedangkan yang Dori Brogi Nggak cuma lingkaran ditusuk. doang. Cuman dia dilukain dulu. Nih, ini masih nggak tahu ya mekanismenya antara harus dilukainnya dengan cara ditusuk atau kayak Dori dan Brogi kan tangannya yang Tangannya, diputusin itu baru dikasih lingkaran. Tapi yang lainnya kan bisa sih. nggak dilukain yang lainnya. Iya sih. Kesalahan tuh. Nggak tahu. Nah ini Nggak tahu. sekaligus di sini mematahkan beberapa teori soal Demiurgeverse juga. Antara itu atau ya mungkin emang mereka berdua punya speciality gitu. Atau enggak sama satu lagi karena mereka berdua pengguna buah iblis. Aku sih lebih ke situ Enggak sih. sih. Soalnya Kalau sejauh kalian ini memang nggak ada korban Demiurgeverse itu nggak ada yang DFU, nggak ada yang pengguna buah iblis. Bener. Rox Bukan DFU. enggak Rox loh, nggak ada, pengguna belum buah iblis. terkonfirmasi atau Belum. nggak tahu. Nggak ada kayaknya. Belum. Kalau Rox kayaknya Dori Brogi raksasa juga nggak ada yang Dori Brogi DFU. juga enggak ada pemakan Devo. Dari raksasa iya sih. Raksasa udah pasti nggak ada yang makan Devo karena gue inget Hajrudin pernah bilang di Dressrosa makanya dia ngincar buah merah-merah. Kalau sampai ada raksasa makan buah iblis dia bakal jadi penguasa. Dia bilang gitu kan. iya, betul. Berarti itu Nggak ada. sekaligus menyatakan ya orang raksasa nggak ada yang makan buah iblis harusnya. Iya. Kayaknya sih itu mungkin ya. Selain itu ada lagi yang Paling ini sih kan Demiurgeverse kan yang pas Chopper nabok-nabok kan ada devilnya tuh. Nah kan sedangkan kalau pemakan buah iblis kan jadi berdasarkan cerita Jabra ada devil Ada yang di devil dalam yang diri di dalam nih. badannya. Sedangkan nggak bisa ada 2 devil dalam satu tubuh, makanya Demiurgeverse-nya nggak bisa. Dikaitinnya ke situ sih. menarik. Berarti kalau menurut kalian kemungkinan besar Luffy sama Loki nggak bisa kena Demiurgeverse karena pemakan buah iblis. Pemakan Pemakan buah iblis, kalau pemakan buah iblis. Ya. Atau mungkin lebih spesifik karena mereka memakan buah iblis mythical Zoan bisa juga sih. Bisa juga Iya, karena khusus untuk mythical yang nggak bisa Zoan. kena jadinya ya. Mungkin Karena- DFU biasa bisa kali ya. Bisa Mungkin ya. jadi karena dua-duanya sama-sama God kan. Iya benar-benar. Soalnya soal ini memang langsung memicu banyak perdebatan dan Iya. teori-teori liar sih di internet. Terutama ini ada yang bilang juga kan berarti teori Demiurgeverse cuma bisa berlaku di kampung halaman, tidak berlaku. Karena Loki ini kan di Karena ini kan Elbaf. harusnya kampung halaman Iya. Loki dan kenapa kalau emang Im sama maksudnya dia kan pasti harusnya tahu jurusnya sendiri dong. Kalau dia tahu cuman bisa di kampung halaman, kenapa dia cobain ke Luffy? Nggak mungkin Luffy lahir di Elbaf. Itu ada konternya. Jadi Im sama tuh taunya Nika berasal dari Elbaf. Oke dia tetap maksa ngasih ke Luffy. Cobain siapa tahu gitu berhasil ya. Jadi Nika kampung halaman di Elbaf dia coba ke Luffy itu. Tapi gagal. Nah itu gagalnya. gagal. Ya Nah, mungkin tadinya gue mau mikir ke sana apa soal si Nikanya atau Nidhogg-nya ternyata oh ya udah terpatahkan berarti ya. terpatahkan. Karena gue khawatirnya takutnya Loki ini bukan dari Elbaf. Khawatirnya. Jadi kayak nggak ada mungkin. suatu plot twist yang membuat ternyata Loki ini asalnya mungkin dari Marijoa sama Tapi Nika kan gitu. di flashback Iya, ada. dia jelas. Iya, Dari memang, Queen memang. ini Lahir Astrid udah- ya lahirnya udah iya, ya, iya, udah iya. jelas. Jadi nggak mungkin. Terus gue juga ada baca lagi teori yang bilang mungkin penggunanya harus yang anti Demiurgeverse itu orang-orang yang pure heart gitu, yang hatinya murni lah bisa dibilang. Nah, cuman kalau itu gue nggak bisa terimanya adalah kenapa Loki nggak mempan gitu. Kalau Luffy oke lah, hatinya murni gitu, karena masih polos dan lain-lain. Tapi kalau Loki rasanya enggak deh. penuh kebencian deh kayaknya. Iya, nggak sepolos itu gitu. Loki udah Maksudnya penuh kebencian. apa ya? Gue tahu dia baik gitu, tapi bukan berarti dia nggak bisa Pure, bukan pure gitu, gitu bukan ya. pure. Kalau Luffy gue masih bisa terima. Berarti Makanya. opsinya udah lumayan banyak tuh. Kenapa nggak pada kena Demiurgeverse? Karena pertama penggunaan Devil Fruit, kedua pure heart juga bisa Pure dimasukin. Tapi pure heart kelemahannya itu Loki. Oke. Loki-nya sih Loki harusnya nggak pure heart gitu menurut gue. Atau enggak memang karena setara juga sama karena God dua-duanya kan si Nah Luffy itu dan- teori yang ketiga karena mereka sama-sama mythological Zoan. Tipe Maksudnya kekuatan hakinya setara gitu ya? enggak kalau gue lebih ke God-nya. Oh, God-nya. God-nya. Karena Oh. iya kalau God juga berarti kayak Usop juga harusnya nggak bisa tuh. Woi. Mau ke sana maksudnya. Mau ke sana maksudnya. Oh, bridging. Mau bridging ke Siap. sana. Tegas Usopp. Siap. Iya. Ya tapi kalau itu secara itu ya karena gue percaya kayaknya dua-duanya ini gara-gara God sih. Dua-duanya. Tapi nih Dok udah dikasih klasifikasikan jadi god sesuatu gitu kayaknya belum deh. belum sih. Kalau Tapi- Nika ya udah Sun God jelas gitu. Chopper katanya Forest God. Aduh, jangan nanti dong. kita bahas ke sana. makanya Im sama coba
colok si chopper. Kita lihat lah. Gue penasarannya colok yang lain, yang buah iblis lain. Oh iya. Yang biasa ya. Yang biasa gitu, Nico Robin mungkin atau siapa lagi lah gitu yang ada. Yang punya makan buah iblis Brook selain juga Luffy makan. cuman Brook, Nico Robin ya. Tapi masa masa Im sama nggak? Brook nggak dicobain ya sama si Im sama ya, waktu sama Brook sama Usopp nggak dicoba di Domi River sih, kenapa ya? Mungkin karena milih dia yang Karena milih yang kelihatannya kuat. Dia milih yang kuat. Karena kalau yang lemah kayak sia-sia ada gua. Tapi kan Effort banget nih. raksasa yang ini nggak Dori semuanya Brogi kan kuat. Enggak, maksudnya itu kan pasukan terkuat. pasukan. Iya. Dori Brogi kan kuat awalnya. Iya sih, Kalau iya Brook sih. Kalau Bro kayaknya Usopp sia-sia Domi deh gua hidup gua bagi ke ke Brook ya. iya. Iya sih, karena ini kan sebenarnya kayak ngasih sesuatu dari Im sama gitu. Im sama harus keluar sesuatu ke mereka. Tapi masa yang jadi pertanyaan kenapa masa Im sama nggak tahu kekuatan Domi Reverse-nya nggak mempan sama contoh kalau itu memang Devil Fruit ya. Iya, iya. Ngaruh sama Devil Fruit, masa Im sama nggak tahu Itu. gitu. Dia hidup udah selama itu loh. 800 tahun. Iya. Tapi ini kayaknya bilang ini deh di dialog setelahnya nih. Coba Yang- next. Nah ini. Nah ini nih. Sudah. Nah, dia tuh sudah kuduga. ternyata. Jadi kayak ngetes doang kali ya. Ternyata mereka ini memang Ah. iya, cuman itu dia apa gitu Ah, yang iya, benar, berarti menurut itu. gua kayaknya jadi bukan sembarangan Devil Fruit. Soalnya kalau Devil Fruit apapun harusnya dia udah pernah ngetes selama 800 tahun ini. Maksudnya kalau buah yang lebih gak umum gitu ditemukan ini kan Oh iya benar. Nika sama Nidhogg mungkin itu kan buah yang langka super rare lah. Satu kan harta karun Elbaf, satu lagi udah kabur dari Ya, kabur. pemerintah Ya, dunia benar. selama berapa tahun Iya, ini gitu kan. Oh iya bisa. Jadi spesifik ke buah Spesifik. iblis mereka bahkan. Betul. Soalnya kalau buah iblis biasa ya katakanlah Ancient. sube fruit gitu misalnya. Sube. Harusnya pemerintah dunia lebih gampang dapetin Iya. atau enggak salah satu marinir mungkin yang punya ini admiral atau kapten level bawah yang punya buah iblis ya dicoba aja jadi kelinci percobaan mereka gitu. Top of mind kostif sube-sube ya. Entah kenapa gue kepikiran Alvida. akibat live action. Sube-subenya aduh ampun deh live action. Jadi kepikiran mulu. Tapi berarti si Ragnir bisa nggak ya? Nah itu. Ah, nggak tahu. Tahu. Ragnir tuh. Kenapa dia cuma colok Kenapa Ragnir dua cuma orang? Kenapa Dua Ragnir? doang. Nggak dihitung. Iya Ragnir sekali Diremehkan tiga. kali kayak Iya, tadi sayang. Iya sayang. Iya benar. Atau Brook sayang cuma tupai doang. dia Ragnir pikir. itu. Iya. Bener-bener ekspresinya Ragnir nih sering banget jadi Iya, meme lucu loh. banget. Bagus banget. Beneran tupai dia ternyata. Hebat Oda nih. Coba balik lagi. Nah itu atas. Nah langsung habis Im sama gagal. Langsung diserang. Luffy langsung nyerang Gomu. Tuh, tapi si Loki bilang sulit bagiku menghadapi musuh berukuran kecil dengan tubuh ini. Dia udah mulai mengecil tuh ya? Iya, udah mulai transform tuh. Udah mulai Lama ya, lama. Transformnya lama. Karena gede kali. Menyusutnya lama. Iya, sudah lama. Ini apa si Im sama harusnya ngomong tuh. Bangga Kyo Sharingan. Ini lebih ke Rinnegan gak sih? Iya, yang Negan. Ini lebih ke Rinnegan Shinra katanya. Tensei harusnya. Shinra Tensei. Lagi Shinra Tensei. Dia lagi di atas dong. Lagi. Pasti. Dawn Oke, ini Gatling. langsung dihajar sama Gomu Gomu no Dawn Gatling. Badannya langsung bolong-bolong tuh Haki semua dihajar. tuh tangannya. Full haki ini. Jurusnya Luffy. Terus, nah ini versi Ragnir yang hybrid ya. Iya, udah Yang kita lihat. Iya, nih. cuma ada mukanya. Ada muka, ada kupingnya gitu. Ya ini masih hybrid. Cute Udah banget hybridnya seorang akhirnya Loki kita megang lihat. palu ada itunya. Iya. Telinganya gitu. Ragnir, minggir Luffy. Udah akrab banget ya. Hey, tunggu dulu dong. Nah, ini lagi-lagi gue nggak tahu ya. Ini apakah Oda seperti biasa kalau ngegambar skala kurang ini. Luffy-nya kenapa tiba-tiba dari bentuk raksasa jadi bentuk normal? Kayaknya pas mindahin Brook tadi tuh. Iya kan kecil banget Tapi kan. pas balik lagi dia tetap gede loh Nah itu gak tahu tuh di agak. atasnya. Nih. Oh yang pas iya, bagian lumayan ini, ya. Pas Iya, nendang, iya. pas nendang tentakelnya si Im sama kan Mungkin itu dia gede. Iya, Mungkin dia gede, betul. Makanya di situ dia bilang tunggu dulu dong, dia mau mengecil. Makanya dia mengecil jadi biar dia Yang mana? nggak kena kalau pas di bawah. Tunggu dulu dong. Ya mana sih? Ada di Tunggu bawah dulu kan dong, tadi. di mana? Enggak ini maksudnya Itu yang bilang tunggu dulu tuh Luffy-nya, Bang. si ini. Oh, Nah tuh, tunggu dulu dong tuh. Makanya dia mengecil. Oh ya bisa jadi. Luffy-nya mengecil biar gak kena juga si Loki. Oh, gitu. Bisa jadi ya. Iya. Make sense. Iya. Tunggu dulu dong, makanya dia ngecil ya. Oh iya. Sama yang emang jadi masuk kalau yang gua yang ini pertanyakan, gua kira Koko akan bilang tadi pas dia wujud naga Loki tuh matanya kebuka kan. Nah ini dia Iya. kan ketutup Ya lagi. biasa, cuma biasa Biasa, baju kalau pakai biasa baju. gampang. Jubahnya juga ada lagi gitu. Kalau Oh itu iya benar juga sih ya benar. Helmnya. Iya, kalau oke itu lah, mah oke, inilah oke. biasalah Oke lah, oke lah. dicepetin aja kayak Zoro kadang-kadang kan ini head
bandnya nggak bisa langsung toto udah pakai aja nggak. Masa tiba-tiba berubah. Mana tadi penutup mata gua mana penutup mata gua. Kalau dikasih lihat kayak dulu kan di awal-awal emang ada dia ngecopotin bandananya dulu, tapi belakangan kalau misalnya lagi ngejurus toto udah pakai bandana. Langsung off screen aja. Nah, cuman ya lagi-lagi ingat gak waktu pertama kali Luffy ketemu Loki kayaknya ukurannya nggak setitik gitu deh. Iya, benar-benar. Ya nggak sih pas Loki masih di rantai, Luffy tuh masih kelihatan gede. Ini kan kayak lalat banget ya. Ya ukuran lah. Oda itu PR-nya di ukuran. Lagi-lagi kayaknya kita tidak perlu iniin masalah Oda ukuran lagi ya. Udah terlalu sering. Skala udah inilah, udahlah emang itu kelemahannya Oda. Makanya arc paling susah bagi Oda tuh kayaknya Elbaf sih. Itu skalanya benar-benar gila sih. Ya. Intinya nah ini. Sama satu lagi Oda males gambar aja sih. Dia udah gambar lagi segini. Titik aja udah. Titik aja udah lah. Jadi selain pakai frame yang sama, udahlah titik aja. Titik aja lagi. Iya loh, ini bahkan udah kayak lalat Luffy-nya. Oke, nah ini Loki nyerangnya sambil loncat. Luffy terus itu masih ada SS-nya ya pas dia ngajuin. Iya. Udah mulai. Udah ngumpul ini S-nya tuh di situ. Terus Niflheim keluar jurus saktinya dari Ragnir yang bisa ngebekuin, dia langsung jadi es batu. Setelah sama Gunko-Gunkonya loh. Gunko-Gunkonya. Dasar. Harusnya kau bilang dulu kalau mau membekukannya seperti itu. Padahal aku masih belum puas mengajar. Wah, ngeri bener. Langsung habis efek dari Gear 5-nya nih. Tapi ini bisa dibilang Gear 5 ya sesuai ininya sih, powernya makin kuat, efek sampingnya makin kuat juga gak sih? Soalnya yang lain, gear-gear yang lain, at least Luffy masih bisa gerak. Kalau Gear 5, Luffy-nya benar-benar gak bisa gerak loh, efek sampingnya separah itu. Udah gak bisa gerak, jadi tua. Tapi sama setelah ini gue juga mikir kenapa ya cuma Luffy doang yang setelah dia pakai kekuatan penuh dia jadi kakek-kakek. Kenapa gak kayak buah iblis yang lain dia gitu juga gitu loh? Oh, kalau itu mungkin gini, kan maksudnya Luffy selama ini kalau pakai gear itu dia pakai semacam doping. Doping itu kan selalu emang pasti ada side effect-nya gitu. Jadi side effect-nya macam-macam. Ini semakin kuat si gear-nya, ya semakin kuat juga efek sampingnya, semakin dahsyat lah gitu bisa dibilang. Cuman yang gue takutkan adalah ini terlalu bahaya buat Luffy-nya sendiri. Iya benar. Karena gini, Gear 4 aja walaupun efeknya abis itu dia jadi lemah, jadi nggak bisa pakai haki, tapi dia masih bisa lari kayak waktu lawan Katakuri. At least dia masih bisa selamat gitu. Jadi yang menghindar selama 10 menit sampai dia balik lagi kayak lawan Dovi juga gitu kan. Kalau ini dia nggak bisa gerak sama sekali. Iya, belum ada sih. Belum ada upgrade lagi dari efek sampingnya tuh. Bener. Jadi kalau misalnya amit-amitnya dia di tengah battle kayak gini dia nggak ada temen di sekitarnya, ya udah habis lah dia. Makanya lu selalu dipasangin sekarang sama orang-orang ya. Iya, harus ada yang bisa ngejagainnya dia gitu. Kalau memang udah one by one ya udah Luffy memang harus bertarung mati-matian kayak dia one by one sama Kaido. Harus sebelum staminanya habis. Bener harus dihabisin sama dia udah di situ. Kalau dulu musuhnya. Ya itu pas lawan Katakuri dia masih bisa, wah habis di tengah-tengah ya udah kabur dulu 10 menit lari-lari kan di Mirror World baru balik lagi gitu. Lari-lari 10 menit menghindar terus. Kalau sekarang dia nggak bisa gerak loh. Iya, ini untung ada Loki kan. Untung ada Loki. Jadi diterusin sama Loki gitu. Kalau nggak kan ya udah. Dijagain Loki ini situ. Ini Loki lanjut lagi nih. Aku tidak tahu siapa dia, tapi yang jelas kita harus menghentikannya sesegera mungkin. Aku sendiri sudah menghabiskan terlalu banyak waktu dalam wujud raksasaku. Nah, ini sama. Ngaruh juga ke stamina Loki juga ngaruh ke stamina. Ya sih gede banget itu. Ya mirip Super Saiyan lah. Goku juga kan Super Saiyan 3 waktu itu jadi ngabisin waktu dia di bumi gara-gara Super Saiyan 3 jadi habis gitu ini. Ini ke bawah dulu apa ke atas dulu? Ini dulu. Elbaf desa nelayan. Itu kayak isket gak sih yang kucing di dioramanya Rod. Iya. Tapi enggak yang di layar paling depan ya yang tajam. Kayak keingetan isket. Tapi itu kayaknya monster ini monster MMA. Cepat padamkan apinya, dasar Loki sialan. Dia memang sudah mengarahkan para monster itu, tapi dia juga membuat sisi porak-poranda. Tetap nyalainnya Loki. Iya. Untung selamatin. Iya. Soalnya bikin semuanya jadi kebakaran. Iya sih. Rupanya Loki tidak membunuh Raja Harald. Kami ingin minta maaf karena sudah menyalahkannya. Tapi coba lihat, dia masih saja menyusahkan orang seperti biasanya. Kocak banget. Tetap masih omel-omelin loh. Tuh itu ada monster MMA lagi tuh yang Draugr. Oh ya Draugr. Betul udah pada kalah semua monsternya ya, hebat. Udah. Sebelah mana Draugr? Itu centang orang. Oh iya. Tapi berarti nggak hilang ya. Walaupun di Killingham emang masih hidup sih, nggak pingsan sih maksudnya. Dan Killingham juga kalau nggak salah bisa ngebangkitin lagi nggak sih? Bisa bikin lagi lebih banyak harusnya. Walaupun dia lagi ditangkap nggak hilang gitu ini. Jadi emang jangan senang dulu nih.
Nah ini terus Zeus yang udah dikasih black ball terus kan tadi Aku sama akan Nami. berjuang. Berjuanglah Zeus, terus turunkan hujannya. Pipis. Pipis. Kok jadi jelek ya ini jadi kasih pipis. Terus ini juga dari Jinbe, Umigumo, Wih. Ipon Zeoi yang Oh, dibanting mantap. airnya ya mantap. Nih bahkan Odyssey sekalipun tidak sanggup memadamkan semua apinya. Padahal kita lihat beberapa chapter sebelumnya Odyssey kayaknya Iya mantap gampang banget ya. Iya, Ngebekuin ya. seret, Ternyata ada hilang. limitnya juga. Iya, ada batasnya dia nggak bisa nyerap energi sebanyak itu karena harus dikeluarin lagi energinya pasti kalau gitu. Terus ini lanjut di Desa Barat, tempatnya Jarul, Elder Jarul. Wow, apa sudah semua? Kalau mereka sudah menjadi putih artinya kita berhasil. Kalau tubuh mereka pulih kembali artinya serangan kita masih kurang kuat. Maafkan kami bos, itu sesuatu yang jahat melawan diri kami itu pasti para tentara yang ini. Pejuang raksasa yang udah di Indomie Reverse ini. Jangan dipikirkan, kami sendiri juga tidak sanggup melawan kekuatan jahat itu. Wih, Zoro keren banget tuh. Yoi. Pemimpin dia. Yang paling depan. senang langsung. Ini yang masih belum balik Sadar, nih. ya? Iya, tinggal dikit Dasar banget para ya. bos kurang ajar masih maki-maki ininya, pemimpinnya. Masih ada 2-3 orang. Beraninya kalian. Dia masih ada 2-3 Oh orang ya, yang tersisa. sama gue punya teori lagi buat yang Domi Reversi kok, Bang Rafif. Gimana? Jadi mereka tuh terakhir gue lihat mereka sadar itu setelah menyentuh tanah. Rocks begitu, Doribrogi begitu. Oke. Terus ada yang terakhir juga- raksasa-raksasa ini juga ya. Iya, Jadi disentuh chopper. Terus si Harald juga menyentuh tanah pas udah kalah. Gitu. Jadi mereka sadarnya apakah harus menyentuh tanah apa enggak, tapi terpatahkan setelah chopper ngegebuk. Ya kan? Iya, Nggak perlu Iya, nyentuh nggak tanah. perlu Nyentuh tanah. Tapi apakah memang itu salah satu cara apa gimana nggak tahu ya. Masih belum ini Iya, sih. ini mekanismenya Domi Reversi terus terang masih belum Masih terlalu ya belum jelas. terlalu banyak terbuka. iya. Masih banyak yang bisa kita cocok logiin istilahnya gitu berteori Bener soal emang di ini. chapter ini kayak jadi kayak gampang banget malah sekarang ya. Kalian iya, referensi. iya. Dulu mati-matian ditunggar mati-matian. Roger. Iya. Harus pakai haki yang Iya, masanya kuat. Ternyata ada chopper. Iya. Iya ini nih Ada abis di sini ini nih. di halaman ini ya bener-bener. Nih abis ini langsung kita balik dulu ke chapter ini. Abis ini bisa kita bahas sedikit soal itu. Ah, ini dia. Terus kan Zoro mau nyerang. Kalau begitu biar aku saja yang. Terus tiba-tiba chopper. Iya. Chopper cuman ditoel gitu tuh itu. Bahkan apa ya nggak bukan serangan yang kuat gitu. Iya, itu nggak mematikan itu. Itu Terus kayak bawah. manggil aja begini. Iya, Kayak manggil. Iya iya. Zrut langsung keluar semua iblisnya tuh. Terus mereka langsung kebalik. Zoro, apa yang barusan kau lakukan pada mereka tuh tiba-tiba? Aduh lucu banget tuh. Iya, dia sendiri chopper happy dalam monster point-nya. Aku tidak tahu apa penyebabnya, tapi aku bisa mengembalikan mereka jadi normal hanya dengan memukul tubuh mereka. Tuh, Jawaban Zoro nih. Jangan-jangan ini jawabannya. apa penyebabnya? Udah terang Karena handal. dokter yang Sesimpel itu ternyata. Tapi teorinya gimana nih? Ini Teorinya- menarik ini. Nah, ini nih. Ini Oke, positif. sebenarnya ada beberapa teori. Yang pertama kan yang tentunya yang paling terkenal ya Forest God, tapi Iya. itu gua juga termasuk yang nggak percaya kalau itu Forest God terlalu spesial buat gua. Tapi mungkin buah iblisnya Chopper itu bukan Hito-Hitonomi biasa. Gua masih Oke. Ya, itu masih gua percaya setuju. kalau Itu itu. gua Oke, tapi bukan Forest God ya. Bukan Forest Jadi beda God. nih, beda. Jadi Oke. beda. Jadi mungkin buah Hito-Hitonomi. Soalnya so far semua model Hito-Hitonomi itu selalu mythical. Oke. Soan. Ada yang model Daibutsu, Buddha. Kan, ininya. Terus ada yang model apa lagi? Nika. Si Nika, si yang Onyudo. Onyudo. Apalagi yang Hito-Hitonomi ya. Pokoknya semuanya seingat gua modelnya tuh mythical. Jadi kemungkinan besar yang Chopper juga mythical tapi kita nggak tahu namanya. Oh, oke, Gitu. oke. Tapi kalau ini teori dari gua aja sih. Ada satu tokoh mungkin atau ini di dunia kita yang ya bisa dibilang itu kan Buddha udah ada nih. Ya mungkin Om J nggak sih? Oh, kesono arahnya. Siapa Model. tahu? Hito-hitonomi model. Waduh. Siapa tahu? Kristenisasi ya, Pak. Maaf ya, Pak. Enggak, yang kan ini maaf nih ya bukan ini siapa tahu. Kaget. Makanya Om J. Udah ada animenya ya kan yang Om J sama Buddha. Iya. Jesus and Buddha. Tinggal dalam satu apartemen ada animenya. Jadi Kalau kayak yang ini, pernah tahu. kayak penyucian apa gimana Iya, bahasanya kan, ya? kan beliau bisa menyembuhkan dengan menyentuh. Oh, ya, Tapi oke, ini oke. Om J yang lain kan, bukan Om J yang di Indonesia kan? Bukan dong. Bukan kan? Bukan pria itu. Bukan. Tadi dia nih. Kaget. Aja Bukan. Kalau yang Iya, itu iya. bukan menyembuhkan, Oh, beda. Enggak. Kalau Jesus kan ya nyembuhin dengan cara disentuh. Ya, siapa tahu. Nah oke. ini Saint Yang Man. Oh. Kita udah
Buddha udah ada di One Piece. Sengoku. Nah, kenapa yang satu lagi nggak ada? Siapa tahu aja. Capek deh. Tapi tiba-tiba Chopper agak Modelnya makanya nggak disebut namanya karena spesial. Nggak ada Menghidupkan gitu kan. Waduh, menghidupkan ya. Menyembuhkan gitu kan emang menyembuhkan. Ini liar banget sih, liar banget ini. Memang member Opimol sejati begini. Kan namanya juga Terlalu liar sih itu. Imolia. Diam dia punya teori seperti ini. Iya, kaget ya, kaget. Kaget gua, benar-benar kaget sih. Oke, Ya, gitu lah, Jadi tapi- Hitonomi, Mythical Zoan juga, Mythical tapi Zoan. bukan Forest Iya, Gump. model Jesus. Oke, wow, ini wow sih. Kaget. Ini liar ya guys ya. Tolong ya. Jangan ini dulu. Sama kalau dari modelnya Chopper seperti ini, berarti dia secara nggak langsung udah hampir sudah mencapai mimpinya loh. Karena mimpinya dia kan mau Menyembuhkan semua penyakit penyakit. yang ada di dunia, tapi dengan cara seperti ini. Apakah Nomi reversi penyakit kalau gitu? Kayak bukan. Kayaknya ya. bukan lah, lebih kayak kutukan atau Kutukan dia, kutukan lebih pas. Ya yang cuma bisa melepaskan kutukan cuma Apakah dia upgrade jadi bukan cuma dokter tapi dukun? Kutukan. Gokil, dokter Jadi dukun. iya dokter sekaligus berarti dukun. musuhnya pesulap merah nih dia. Oh iya. Capek-capek belajar ilmiah kan, ilmu kedokteran, ujung-ujungnya jadi dukun. Dukun. Disentuh. Tapi emang itu unik sih, itu unik. Iya ini Ah, masih unik banget. masih nggak tahu soalnya apa yang bisa menyebabkan Chopper gini. Apakah benar kata-kata Zoro doang? Gitu. Kalau menurut kalian apa ada ini lagi? Apa? Belum ada. Menurut gue ya masih dia memang punya buah iblis Ancient Berarti- Zoan yang Ancient Zoan ya jatuhnya. Mythical lah. Mythical Zoan bukan yang Ancient. spesial sih menurut. Kalau Ancient soalnya dinosaurus biasanya. Iya, Oh iya iya. Awal purba. Dinosaurus. Dinosaurus, Oke, oke, mamut, oke. Heeh. Iya, saya bertut. Iya makanya kemungkinan Mythical. besar berarti emang hubungannya adalah dari buah iblisnya Chopper ya. Iya. Kalau Soalnya- kalau aku sih paling demen yang kan di SBS ada yang pernah nanya tuh, kalau misalkan manusia biasa makan itu gimana? Kalau kata Oda jadi tercerahkan. Oh iya. Nah, coba menggunakan konsep itu, jadi dia mencerahkan orang-orang yang kena domi reversi. Aku sih Nah itu nyambung sama teori kostif yang tadi. Yang tapi nggak Om J, maksudnya nggak dari situ beda, nggak Om itu J. beda. Ya konsepnya sama, cuma beda. Anggap mungkin yang dimaksud Raffi jadi lebih ke semacam awakening. Awakening ya, awakening Chopper. Awakeningnya ya. Ah. Benar. Jadi maksudnya awakeningnya Zoannya Chopper Hitonomi ya membuat orang jadi manusia lagi ya. Ya, Kan itu tercerahkan. menjadi orang lagi, jadi manusia lagi lah manusia istilahnya lagi, walaupun betul. mereka rasa ya rasa beda sama ras human ya. Gitu sih. Jadi Ya. agak tricky juga. Jadi artinya awakening Chopper cuman bisa dipakai buat yang kayak gitu doang. Kalau yang lain-lainnya Memanusiakan tapi cukup manusia, OP sih itu. iya. Iya, Apa counter alaminya yang sama. counter alami jadinya. bisa jadi counter alami. Benar-benar counter alami domi reversi. Nah, apakah Im sama tahu tuh ada kejadian begitu di zaman dulu kali ya? Iya. Misalnya pengguna Hito sebelumnya melakukan hal yang sama. Wah itu menarik tuh. Counter alam. Kalau misalnya Im sama jadi tahu keberadaan Chopper gitu. Nah. Ini bounty Chopper dari yang paling rendah bisa jadi yang Wah, paling tinggi. ini dia. Wah, iya, saatnya dia dapat bounty sesungguhnya. Iya sama itu yang gue setuju. Ini adalah buah iblisnya Chopper spesial. Sama satu lagi mungkin setelah Elbaf ini apa bounty-nya Chopper akan naik habis-habisan sih. Kalau iya, memang iya, itu benar kayak yang tadi misal kata Rafif gitu ya karena jadi dia jadi counter alami Im sama. Terus kan Im sama sadar nih. Wah, ada counter gua di sini langsung dia naikin. Iya, naikin bounty. Iya. Bisa-bisa di atas 3 miliar. Udah bukan hewan peliharaan lagi. Iya, udah bukan. Gokil. Tapi itu bakal jadi epic sih. Dari yang bounty-nya paling rendah bahkan cuman kayak hewan peliharaan jadi yang paling tinggi. Ini main tinggi. Iya. Karena Im sama kesel dan personal. Personal itu udah beda. Dan dia yang punya otoritas paling tinggi. Ah, iya. Dia mau ngasih bounty berapa puluh miliar juga benar. terserah dia lah gitu kan. Menarik sih. Maksudnya kayak out of nowhere gitu gak sih? Iya. Chopper tiba-tiba bisa bikin domi reversi gagal. Itu kalau Oda beneran ini wah itu epic banget. Lucu sih, tapi gue setuju. Itu keren banget Tapi kalian bisa setuju gak kira-kira sama ada teori juga bilang bahwa salah satu buah iblis yang dicari sama Rox adalah buah iblisnya Chopper. Oke. That's why si Teach. Teach Ke Drum Drum Kingdom. Kingdom. Oh iya, Tapi iya, bukan ada yang bilang berarti gitu. dia Forest God ya. Gue tetap belum serak aja kalau itu Forest God. Tapi memang buah iblisnya spesial aja. Oh, oke. Dan memang dicari sama Teach sebelumnya gitu. Ya.
Kalau gue Itu rame juga sih. Itu rame juga. Karena memang counter alaminya Im Sama itu kan. bisa jadi. Iya. Karena Rox tahu apa setelah dia ketemu Im Sama dia sadar kan, maksudnya ada yang kurang nih buat lawan Im Sama, jadi dia nyari dulu dan dia rasanya sih bisa jadi. Jadi nerusin anaknya Teach, makanya emang sebenarnya agak makanya Teach aneh juga. kesana. Karena Teach kan di Drum Kingdom itu sampai menghancurkan situ kan. Iya, dia lama loh. Lama juga Dia iya. lama di situ. benar-benar. Jadi emang kayak nggak cuman mampir dia, Iya, emang ada tujuannya. Dan dia pasti tahu bentuknya jamur. Iya, jamur disebut ya. Jadi Jamur disebut jamur tuh Dokter Hiruluk yang bilang di Drum Kingdom tuh ada obat yang bisa menyembuhkan segala jamur yang bisa menyembuhkan Jamur segala yang bukan obat. Iya. Dia spesifik jamur. Dan kita tahu hitonominya Chopper bentuknya jamur. Ini kita fresh lagi kan abis nonton live action ya. Bener, refresh. Iya, bener, Di live refresh action lagi. persis kayak gitu. Momennya pas di drum kingdom. Iya, makanya hebat nih. Apa alasan Teach kesana dulu Iya, bisa iya, jadi iya, itu iya. Menarik sih mencari jamur yang bisa menyembuhkan betul. segalanya itu. Ya karena memang apa yang Rox bilang waktu dia ngincer 2 buah iblis, yang satunya kan spesifik Nidhogg ini kan. Iya. Satunya memang masih abu-abu. Nggak tahu. Pada saat itu kan opini yang paling gede mungkin Nika. Tapi setelah ketemu dia buah iblis Chopper bisa jadi Bisa kayak jadi sebagai counter alami. Iya, karena itu ada kisahnya gitu dari Teach-nya itu. Pasti Teach kan belajar kisah bapaknya. Iya, dan dia juga punya buku yang dibaca sama Sanji itu kan. Sanji kan punya buku ensiklopedia. Iya. Ensiklopedia Buah Iblis. Sama Iya. kayak ketua kita punya jadi Oh ensiklopedia. iya, ensiklopedia One Piece. Itu kita. Ketua kita. Paksipedia. Iya. Gitu. Iya sih Itu juga menarik menarik sih. makanya. Bisa jadi kayak gitu. Tapi gimana kalau menurut kalian teman-teman? Nah, betul. Seru sih, makin seru sih ini. Makin seru. Benar. Ini belum habis loh. Ayo kita baca Ini, lagi. ini masih badal. Iya, masih. Iya. Emang Chopper. Iya. Kita terus kau kira aku merasa senang karena kau bilang begitu? Gitu. Seperti Udah lama. biasa. Ini sampai nggak dimunculin sama Oda karena kita tahu sendiri Monster Point Chopper kalau lagi gini-gini tuh ngeri. Serem Mengerikan. Makanya cuman malah gak sih gambarnya yang lain yang lagi kebakaran. Kalau dikasih gambar Chopper lagi gitu-gitu ngeri sih. Aku yakin kalau memang itulah penyebabnya semuanya percaya kata-kata Zoro. Dokter yang handal. Nah, kita memang berhasil membereskan di sini. Tapi bagaimana dengan yang di lokasi lain? Kita Tajrudin. Terus next. Lo kalau Di jadi desa- chopper gue pengen gue sentil apa segala. Iya. Easy lah buat gue gitu. Tapi udah habis berarti. Kan tadi Iya, sisa iya. tinggal 3. Tiga, udah habis. Tiga udah ditabok Chopper udah beres. Di sekitar desa Pengrajin sudah tidak ada musuh, tapi di sini kebakaran. Desa Maul juga udah nggak ada, hanya ada kebakaran. Jadi ada masalah baru sebenarnya. Tapi anyway kalau misalnya itu kan Loki kan Thorheimnya itu kan petir ya. Tapi kenapa menghasilkan apa? Ya petir Kan emang kena bisa kayu. membakar. Kena kayu. Oke. Petir kan ngasilin api. Oke. Saya keliru. Iya, Oke, benar. next. Terus ini balik lagi ke bawahnya. Next. Sekarang kita hanya perlu memadamkan apinya. Jangan lupa memastikan apakah itu para iblis itu memang sudah mati atau belum. Nah itu iblis yang dimaksud mungkin ya monster-monster Iya, MMA Buma, kali ya. Buma, betul. Ini kelihatan nih satu pulau Elbaf semuanya kebakaran. Sudah mulai. Tapi itu ada enggak, kirain itu hujan, ternyata bukan. Ayo dong ke atas Itu lagi banjir dong. yang dari Gua atas. masih penasaran dunia atas nih. Iya, belum pernah disentuh yang sama sekali. airnya turun-turun itu kan dari atas. Oh, dari atas, betul. Karena apa tadi kok waktu itu kok Pembalakan liar. Pas sudah kalau naik kayak gini gue masih berani mancing yang ini kan nggak apa-apa, maksudnya aman aja. Emang sebetulnya di atas ada lahan sawit. Udah, Bang Okta udah cukup, udah. Oke. Next. Iya. Ke bawah Apa lagi. nama dunia atas tuh Heavenworld ya? Heaven's World. Astral World. Heaven's World. Heaven sih. Heaven's World. Kalau nggak salah Heaven. Heaven. Heavenworld. Terus ini kan Sunworld ya, Sunworld. Terus apa? Underworld. Itu Underworld sama Heaven's World. Ya, seingat gue Heaven's World. Terus Terus di flashback kok kan belum nggak disebut sama sekali ya? Di flashback ke Harald sama Loki. sama sekali nggak ada. Apa isinya? iya masih bahkan misteri kayaknya gitu. raksasa-raksasa ini juga nggak tahu ya atau mungkin tahu tapi mereka masih merahasiakan. Mungkin ada sesuatu. Jadi, makanya. dan belum ada momen juga untuk menceritakan dunia atas sih. Oh, iya. Karena ya kayak waktu itu kita kan berteori sama Cancil ya mungkin ada semacam terminal yang ngubungin pulau-pulau langit di atasnya. Oh, Jadi emang wilayah kekuasaannya manusia langit gitu mungkin. Oke, next ke bawah lagi. Perpustakaan burung hantu. Nah, ini juga menarik. Saul, Nah, ini. sebenarnya apa yang terjadi? Dia udah masuk ke dalam ininya. Ini kan udah kena mesin audisinya si Vegapunk makanya semua jadi es nih. Iya. Bagian dalam perpustakaan juga sempat terbakar, tapi jangan karena menemukan bekas buku yang sudah terbakar. Semua rakut bukunya malah kosong tanpa sisa. Iya, ini hilang semua nih. seperti teori kita juga yang waktu itu pernah bilang bahwa kemungkinan si Biblo ini yang mengecilkan semua bukunya sih. Iya. Dia nggak cuma bisa ngegedein atau bisa ngecilinnya lagi. iya. Mungkin besar sih gitu ya.
Soalnya benar-benar hilang, nggak ada Benar-benar sisa hilang, kebakarnya. Coba next bawah lagi dikasih lihat tuh. Biblonya sendiri juga nggak ada. Iya. Kalau kita mau berpikir positif, dia mengeluarkan buku itu dari sini. Aku lega kalau memang itu terjadi. Tapi di mana biblo sekarang? Nah itu dia. Dia kabur nyembunyiin bukunya di mana dan gimana cara dia bawanya? Di ini, di atas. Dunia atas. Anjay. Penghubung. Tapi Kita harus ke atas. dia kan burung hantu ya, gimana bawa segitu banyak ya? Kalau misalkan Plastik. Masukin plastiknya gimana hantu pakai paru? Lihat di bulu-bulunya dibikin sekecil mungkin sih jadinya. Nah, Bulu kan soalnya gede juga dia ukurannya. Iya, men. tapi berarti memunculkan ini nih, berarti fansnya yang Loki join bisa aja Loki kalau gitu dikecilin kan waktu itu jawabannya biar Loki bisa muat di kapalnya Straw Hat adalah dikecilin biar jadi tapi warna biblonya harus biasa. ikut. Iya biblonya jadi kru Enggak, juga. Biblo cuma bisa ngecilin bukan makhluk hidup. Dia cuma Iya. Oh dia cuma benda mati doang ya. doang. Iya. Jadi harusnya Berarti Loki harus mati. Bukan mati. enggak. Nggak ikut. Oh, Nggak nggak gitu. Tolong dong. Iya, apa-apa. Oke. Tapi ya biblonya masih nggak tahu lah ada di mana disembunyiinnya. Dan dia ngapa-ngapain sih itu. Tapi Senang menarik juga sih. bacanya. Berarti menurut Rafif bisa aja dibawa ke atas ya sama biblo ya. Soalnya tempat aman di mana lagi? Iya sih. Seluruh masih Elbaf mikir udah bisa. kebakar. Bawah. Bawah nggak Ngapain? mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Banyak Ada makhluk-makhluk di bawah. buas. Ke atas kali Ya dia. ke atas sih mungkin ya. Soal Biblo ini kan udah hidup lama. Kayaknya ratusan tahun deh. Kalau nggak salah iya dia udah lama di Elbaf sih si Biblo ini. Jadi Oke. mungkin punya histori juga dia ke atas. Bisa. Nextnya balik Waduh. lagi ke grupnya Sanji. Semua langsung berakhir dengan sangat cepat. Begitu kita semua turun tangan untuk menghadapi mereka. Sanji sombong. Asik. Biarin aja. Kalau kita udah turun Kasih tangan aja langsung dulu. cepat. Sekarang gantian ya Jinbe lagi sibuk itu Ippon Zeoi. Oh, iya. Gantian Frankie yang Pegang pala ya. palanya. Oh iya. Dikasih ke prank. Ya, soalnya ini memang bukan perang melawan sebuah kelompok besar atau semacamnya kan. Meski mereka kesatria tanah suci, tetap saja yang kita hadapi cuma 3 orang. Sebaliknya, bisa-bisanya negara sebesar Elbaf dibuat kacau balau hanya oleh 3 orang ini gitu. Apa yang terjadi pada yang mulia Im sama? Soalnya hilang kayaknya presence-nya sejak dibekuin. Jadi si Killingham bisa langsung mikir kayak gitu tuh. Soalnya kan mungkin kalau nggak dia masih dapat pesan atau apa telepati kali dari Im Lagi sama. putus ya itu. Lagi Jaringannya. diputusin jaringannya bener si Nyayang. Ini pinggiran desa barat. Ini Nah itu tuh, bekas lihat tuh. Itu tapak ada yang kakinya. pakai Loki. Nidhogg. Iya benar. Nidhogg kan di chapter sebelumnya nginjek Sommer. Habis nginjek ke Sommer. Itu gede banget itu. Sommernya cuma titik lagi tuh. Iya. Malas ada gambar. Iya. Tapi titiknya harusnya lebih kecil lagi gak sih? Soalnya ini kepalanya doang. Oh iya, benar Iya, juga. Luffy udah titik. Benar juga. Tadi aja Luffy udah titik. Apalagi Kayaknya Gini. pulpennya kegedean ya udah. Iya, itu udah maksimal udah itu. maksimal. Kalau lebih titik lagi gak bisa. Nggak bisa. Brengsek. Hup. Nah ini ada yang nyorot juga. Nah, Jantungnya agak unik ya. Mekanik ya. Mekanik. Entah mekanik atau apa ini masih nggak tahu kenapa seperti itu. Kenapa tiba-tiba ya ada jantung mekanik ya? Dan kenapa harus di sini gitu lokasinya? Kenapa yang digambari itu kepala sama jantungnya gitu? Jantungnya itu jangan-jangan jantung aslinya emang di Im sama. Mungkin Gua kadang-kadang- ya atau part of the contract ya. Jadi Iya. bagian dari kontrak Diabolical Covenant adalah ya jantungnya diambil. Nah ini kasih jantung buatan. Heeh. Makanya Masih jadi dia normal. bisa ngambil itu kapan aja sih sama kayak si Saturn yang bisa diambil lagi karena jantungnya masih dipegang. Kayak ibarat kata kayak si pas Lau ngasih jantungnya ini ke Oh, iya. dia kan bisa ngambil jantung orang tuh yang dikasih di yang tukar. di Pakazat. Iya Nah, sama monet ya. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi dia megang kelemahan semua orang yang dia ikat pakai covenant itu. Gitu mungkin ya. Coba kita lihat lagi nextnya. Entar itu kepalanya Sommer nyatu karena dia bersin tau. Iya gak sih? Apa gelinding biasa tuh? Gelinding. Enggak dia enggak ya? dia emang ini aja dia ngegelindingin kepalanya pelan-pelan terus sampai nyatu. Nyatu. Jantungnya harusnya enggak di tengah-tengahnya kan, enggak masuk ke dalam Masuk kepala kan. dalam kepala. Karena yang dalam kepala otak ya. Iya, harusnya. jantung. Apa ini jadi jantung di dalam kepalanya? Iya, Soalnya makanya, gambarnya iya. seolah-olah kayak gitu ya. Iya, makanya. Benar. Jantungnya jadi di dalam kepala Iya, gitu. Kok aneh ya? Jantungnya bisa-bisa dari tubuhnya sendiri gitu. Iya makanya bagian lain nggak ada yang diinin. Kalau Iya. kita lihat ke atas, cuman ada 3 titik. Ah, itu Cuman berarti- ada 3 benda berarti ya itu ya kepala bawah, kepala atas sama Jantung. jantung. Nama jantungnya sendiri ya aneh ya. Kenapa jantung ya? Iya.
nggak bagian tubuh yang lain gitu, Iya. apa tangan kayak badan kayak apa. Emang Oda nih biasa nih dia sengaja mancing. Kalau kata Oda ya emang gue pengen gambar Pengen jantung gambar aja, jantung. ngapa lu pada berteori gitu. Memancing teori-teori saja buat ini. Buat berteori. Aduh, Gue kocak pengen lu. gambar jantung aja kok suka gue. Cuma lagi pengen aja Iya. jawabannya. Oke, nah ini balik lagi ke lokasi Luffy masih. Loki Hintahan. Ini yang terjemahinnya bagus Hinta nih. bagus, Yang terjemahin jadi ini. Maksudnya kan emang lemes gitu. Jadi ininya gak jelas ngomongnya. Pergi sana ke desa. Kau kira aku mau bawa makanan? Omong-omong kenapa wujudmu jadi gitu? Terus mintanya ke tupai sekarang. Tupai Hintahan. lucu. Lucu banget sih. Luffy. Diketawain dong. Tawain. Si Raknir coba. Cuman gitu doang. Giliran nama udah di reveal jadi tupai mulu ya. Iya. Sebelumnya mah mana ada jadi tupai. Seringnya jadi palu. Palu, iya. sebelumnya. Padahal lebih gampang gambar palu ya. Iya makanya. Oda lebih Tapi Oda kan emang seneng gambar binatang. Ah iya benar-benar. Dia makanya mungkin lebih milih bentuk ini. Palu. Terus nah ini balik lagi ke dalam ininya nih, ke dalam esnya. Ini Imsamanya tiba-tiba zrut menghilang. Jadi dia masih bisa gerak-gerak gitu kayaknya di dalam Nah es. kondisi Marijoa. Balik ke Marijoa. Nah ini udah kelihatan tuh. Di kanan bawahnya ada yang hancur. Ya mungkin kan seperti yang Imsama bilang, Marijoa lagi kebakaran kan. Betul. Ini sisa-sisanya. Entah udah beres, entah masih berlangsung. Tapi yang pasti itu masih ada teriakan. Mungkin masih terjadi peperangan atau kerusuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi yang pasti masih kacau lah di sana kondisinya. Ini mau kerusuhan mau menurunkan pemerintahan ya kok. Demo ini apa? cukup. No Kings. Lanjut. Bukan di Konoha, No Kings mah di luar negeri yang ini. Gue suka khawatir kalau referensi Steve ngomong politik tuh. Soalnya kan emang baru kejadian No Kings yang ini Trump di luar negeri. Oh, iya, Bukan iya, kita, iya, tenang, iya. tenang. Kalau kita masih aman. Wah kita mah damai. Aman. negaranya. Stok BBM masih aman. Siapa yang nyerang? Kira-kira siapa yang nyerang nih? Nah itu, ini yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang dan masih belum terpecahkan. Apakah Revolutionary, Atau? apakah Blackbeard? Kayak emang dua itu doang sih yang kita ya. Antara dua itu. Kalau ada teori juga bilang bahwa ini kemungkinan besar revolusionari. Karena waktu itu si siapa Lafite yang ngomong ya. Lafite bilang, oh itu revolusionari pinter banget. Mereka bisa ngacak-ngacak Marijoa segala macam. Ada satu chapter Lafite kalau Iya, nggak iya. salah. Tapi Betul, apa itu Lafitte maksudnya bukan ngerujuk ke adegan sebelumnya yang 4 kapten revolutionary itu bikin kerusuhan. Enggak, dia tuh merujuk ke yang kan Revolusi Army pakai taktik mutusin jalur makanan kan. Nah, maksud Lafite itu jadi Oh, setiap bisa ada gondola juga yang itu. naik, Yep. dihancurin sama Revolusi Iya, Army. iya. Jadi kan kerusuhan tuh ya emang waktu itu yang nggak bisa makan lobster. Iya, nggak bisa makan Mereka- lobster. Mereka marah-marah. Cuma ada roti. Iya benar. Mungkin lebih ke situ sih maksudnya Lafite. Jadi bukan secara langsung gitu ininya. Nah ini masih nggak tahu sih. Tapi kalau menurut kalian siapa kira-kira yang masih ini antara dua itu? Atau kalau menurutku sih lebih ke Blackbeard ya. Karena kayaknya Revolusi Army kan baru nyerang nih. Dan mereka kan udah lagi mundur nih. Kayak kalau langsung nyerang lagi bukan mereka banget gitu Iya taktiknya. sih. Kayak lebih ke jeda dulu lah. Setuju. Nah, di situ Blackbeard masuk. Setuju sih. Entah rasanya sih lebih ini Blackbird bener sih. Revolutionary tuh stylenya bukan yang konfrontasi langsung Iya. sih. Mereka lebih diem-diem. Waktu itu aja perang itu tuh kan buat ngebebasin Kuma. Dan Iya, mereka bener. nggak yang konfrontasi perang frontal gitu. Iya. Mereka kan ngumpet di bawah di apa lobang yang dibikin sama si Morley. Morley ya betul. Iya gitu. Gitu sih. Blackbeard Tapi juga kalau misalnya Blackbeard, mereka tuh habis perang lawan Garp. Iya sih. Iya kan? Iya sih, Mereka juga sih. habis perang lawan Garp loh. Dan mereka masih punya ininya Saturn si Katarina Devon. Iya, nah mungkin kalau salah satu ininya ya bisa ke sana, bisa ya. Lagi distraction gitu, bikin distraction mungkin habis itu Katarina Devon nyelinap Tapi kemana jadi termasuk Saturn. berani juga ya kalau Blackbird ngirim anggotanya tuh nggak full gitu, maksudnya nggak bareng dia full squad gitu ya. Buat yang kayak maju. kayak cuma kirim 2 atau berapa orang Iya doang sih. kan kayak terlalu beresiko sih menurut gua. Terlalu berani ya. Sementara ya kita kalau mikirin taktik, Tits lebih pinter juga kalau kalau Iya, taktik. pinter, betul nggak kalah lah, Tits nggak kalah pinter, pinter, iya. betul. Itu jago buat taktik. Tapi bisa sih mungkin dia emang pilih orang-orang yang nyerang tuh ya orang-orang yang memang gampang kabur. Kayak contohnya si ini deh Van Auger punya Van Auger. gua apa Teleport. Oh ya Warp Fruit itu kan gampang kaburnya gitu. Maksudnya bisa aja dia ngerusuh di situ sambil lari-lari kabur juga cepet gitu. Tanpa bisa dikejar. Jadi bisa aja dia emang yang ditugasin bikin kerusuhan orang-orang yang dia pilih yang memang dia tahu bakal bisa kabur dengan mudah gitu. Sementara yang lainnya ya mungkin disusupin kemana ya Katarina Devon let's say masuk ke Flower Room dengan nyamar jadi Saturn atau gimana Waduh, gitu. bagus. Kita Coba masih nungguin nggak tahu. Tits kan, Tits yang datang.
Bener. Iya. Menggantikan ayahnya tuh. Waduh. Bener. Jadi keren. Stitch yang Nah, lagi iya, gini. iya. Jadi katakan aku akan kembali. Masa masih kembali. Nggak dong, kali ini udah beneran. Tapi yang menarik abis itu tuh, nih balik lagi ke ininya. Ini yang sebelumnya yang waktu pas masih abis lawan Garp. Balik lagi ke 118 Tanah Suci Marijoa. Marijoas. Nah ini langsung balik ke Gorosei ditelepon tuh sama Im Sama. Siap yang mulia Imu. Terus bawahnya. Nah ini aku akan pergi sebentar meninggalkan Tanah Suci. Wah. Tapi saya masih bisa. Kaget. Ke kecamatan kita. Im Sama ke Elbaf apa bukan? Nah Elbaf ini bisa ya? pertanyaannya. Pertanyaannya Elbaf bagus. Im Sama apakah Im Sama Jadi ke Elbaf? bawa semua sosoknya dia aja. Karena kan sebelumnya yang di Elbaf itu masih bisa dibilang proksinya dia lah. Iya. Gitu Kayak lewat masih tubuhnya Gunko. tadi aja masih itu Apa Iya. Plankton. Plankton itu bukan wujud utamanya gitu. Iya. Bisa jadi karena dia kan abis ngelihat sendiri ada Nidhogg, ada Nika di situ. Kayak nanggung banget ya. Iya, nanggung. Tapi kenapa lu nanya kemungkinan dia ke Elbaf apa enggak? Ya, mungkin apakah tempat ada opsi lain enggak? Gak tahu, gak ada sebenarnya Nggak ada sih, ya? gak ada. Bisa aja kalau menurut gue bisa aja dia ke tempat lain. Misalnya gini, dia tahu counter dari Nidhogg atau apa gitu, dia harus kemana? Mungkin dia pergi ke tempat lain. Jadi mungkin bukan di Elbaf gitu lokasi ininya entah. Andai kata misalnya Im Sama tahu lokasi Laughtale di mana dan dia ada ini sesuatu di sana gitu, ya bisa aja dia ke sana. Jadi intinya dia pergi buat ngurus Nika sama Nidhogg ini, buat urusan ini, buat mungkin entah buat nyari counternya atau gimana gitu. Mungkin counternya ada bukan di Elbaf, bisa aja. Oh, bisa. Tapi memang chance paling gede tetap Ke Elbaf. datang ke Elbaf sih. Jadi dia turun tangan langsung. Tuh mantep sih gila. Final bossnya udah turun. Iya, tapi itu berarti apa? Berarti jadinya perang besarnya beneran terjadi di Elbaf ya? Iya lagi. Nah gak tahu tuh. Soalnya berarti dia sendiri aja kan di Elbaf. Iya, Gak dia ngajak Gorosei maksudnya nggak loh. ngajak Gorosei, dia Orang turun izin, tangan sendiri. izin sama Gorosei. Makanya kalau ada dua kemungkinannya menurut gue yang tadi, soalnya kalau dia ke Elbaf rasanya sih harusnya dia kan mau perang gitu. Kenapa dia nggak ngajak anak buahnya sama sekali? Kenapa dia cuman sendirian? Jadi kalau menurut gue kayaknya dia pergi ke suatu tempat yang dia tahu entah ngambil senjata rahasianya atau apa, mungkin tempat dia nyimpen Uranus mungkin atau di mana lah, katakanlah misalnya Uranus disimpan di Queteria gitu. Gua nggak tahu, mungkin ada tempat baru yang mungkin belum dikasih tahu ada atau udah dikasih tahu gitu, tapi kita nggak sadar aja itu tempat nyimpen Uranus gitu. Mungkin Birka Sama atau ke Elbaf bawa Uranus gila juga sih. Nah, itu. Ngeri banget ya. Jadi menurut gue dia kesana dulu, mungkin ngambil senjata rahasia dia entah apa, entah Uranus atau apa, baru abis itu dia ke Elbaf. Tapi akan tetap ke Elbaf ya. Ujung-ujungnya ke Elbaf. Gue kepikiran ada sempat teori bilang Im Sama itu kan alien ya. Oke. Siapa tahu dia ke bulan. Coy. Aduh, tiba-tiba udahlah gue udah selesai di sini gue pulang. Pulang. Saya kembali Saya akan kembali Saya mudik dulu kota saya bulan. tiba-tiba pulang. Mau jadi warga biasa aja capek jadi penguasa dunia. Gak lama dia turun ke Elbaf. Karena dia bilang dia masih sanggup. Iya, Dulu bisa tuh aku jadi. waktu awal-awal Ark Elbaf ya pernah baca teori kalau satu-satunya cara biar Ark Elbaf ini lebih mewah dibanding Egghead adalah Im Sama datang ke Elbafnya. Iya. Karena kan kalau di Egghead udah ada Gorosei nih. Kira-kira musuh siapa lagi yang bisa lebih heboh dari Gorosei kan? Ya Im Sama. Im Dan Sama. kemudian akan kejadian gitu, jadi uset gila juga nih Im Sama, emang udah final saga banget sih. Bener sih. Bosnya udah turun Di tangan. atasnya Gorosei apalagi waktu itu kan Gorosei Admiral udah ada di Egghead, udah wah banget gitu. Iya. Kalau yang datang sekarang Vice Admiral kayaknya Iya. apa Makanya kan sih? awal-awal Elbaf kok yang datang cuma Holy Knight cuma 3 pula ya kayak gimana sih? Atau Im Sama yang datang kan? Im Sama. Tapi berarti kalau misalnya dia ke Elbaf, kemungkinan kesimpulannya ini perang sebenarnya oke, ini akan ada perang di Elbaf. Tapi tetap perang akhir di pulau lain kok menurut gue ya. Mungkin berarti dia akan mundur dulu, tapi mungkin pasti akan ada korban nih di Elbaf. Setuju, aku setuju itu. Pasti ada korban nih. setuju. Kalau Pasti sih. Im Sama turun nggak mungkin gak ada korban. Iya. Apalagi ini yang udah powerfulnya, maksudnya bentuk aslinya datang. betul. Dan kalau bener yang kata tadi gue bilang, mungkin dia bakal bawa sesuatu gitu yang bisa jadi. jadi senjatanya dia. Itu memang pasti bakal ada korban jiwa sih harusnya. Aduh, ya. bagus banget itu ya. Harusnya ya. Dia bawa Otelo. Ngajak main. Papannya yang beneran gitu yang dibawa. Soalnya Im Sama dengan wujud Gunko aja hakinya udah segitunya loh. Bener. Gimana wujud aslinya datang Bener. tiba-tiba paling datang bisa kan lewat ini yang lingkaran apse itu yang di Oh iya, yang pentagram istana. ini yang di tiba-tiba istana, datang ya. buh.
Ya berarti habis chapter ini tuh. Kalau aku sih masih peak ngebayangin lagi loh. Iya. Masih ada lah. Aku sih ngebayangin kayak waktu di Avengers Infinity War yang sebelum Thanos datang itu kan sempat kalem tuh. Oke. Oh Tiba-tiba iya, Thanos iya. datang, langsung chaos. Iya, benar, kayak gitu tuh. Benar sih. Mirip-mirip kayak Iya, gitu ya jadinya. Yang solo semuanya. Iya, gila. Benar bisa jadi sih. Kayaknya gitu deh. Tapi Thanos datang bersama pasukannya. Enggak sendiri yang pasca ini Wakanda. Yang Infinity War. Dia sendiri. Dia sendiri. di Oh Infinity iya War. iya iya. Yang abis dapetin semua batunya tuh. Yang tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi yang Time Stone iya, punya. iya. Time Stone. Iya iya. Oh iya. Aku Time Stone sorry. Soul Stone. Mind Stone. Stone. Iya Mind betul. Stone. Itu kan dia datang sendiri tuh. Ya, Kayak gitu, semacam jadi kayak gitu. ngebayanginnya Jadi gitu, dia buset. dia nggak butuh bawa pasukannya karena dia yakin ini sendirian cukup. Iya. Dan Jadi memang kayak ngambil satu kepingan atau apa terakhir yang pokoknya dia ya udahlah ambil ini gue udah cukup, abis itu baru gue ngelawan mereka gitu. Iya, atau nggak bisa ngambil itu dia langsung cabut. Tapi ada korban Loki. jiwa tuh bener itu bisa jadi. Ih, serem jadinya. Iya. Masih ada Siapa? korban sih menurut gua, dan korbannya itu salah satu tokoh yang besar pasti. Nah, Nggak mungkin tokoh biasa Gak mungkin aja. tokoh biasa kayak contoh Usop doang. Gak mungkin. kirain mau nyontoin Sanji. Mau nyontoin Sanji. Ternyata Usop. Ya, Usop gua masih berharap penting dong. Maksudnya kalau salah satu penghuni raksasa gitu, ya kan figuran. Iya, kan, figuran, bahkan iya. nggak ada namanya gitu. Apa sih? Apa sih gitu. Gitu doang ya. Kalau cuma yang meninggal mereka Iya, maksudnya nggak iya, ada iya, ini iya. apa-apanya efeknya. Apakah, Oke. apakah Loki? Atau malah Luffy. Wah. Luffy lagi lemah nih. Enggak, tapi butuh waktu Luffy sih. ditarik kayaknya. ke Marijoa buat menyulut perang terakhir. Wah ya. Aduh. Wah, siapa yang nyelamatin? Menarik. Dia semua pada kesono jadinya. Jadi ada pemicu. Tapi di satu sisi itu jadi menarik karena gini, waktu pas dulu Marineford, Luffy sendirian tanpa krunya. Nah kalau gimana kalau itu jadi pemicu perang terakhir, justru jadi krunya yang bergerak, Iya, gue nyelamatin ada bosnya aliansi, sendiri iya. gitu. Terus Luffy lagi diikat begini. Iya. gitu. Ya nggak tahu. Aku diikat ingin gimana. hidup kayak Robin. Kayak Robin. Kok jadi berbalik? hidup. Kok nggak jadi kayak Ace gitu? Iya, kayak Ace. Diikat aja gitu. Iya, dia cuma pengen nyulik aja. Tapi menarik sih bener kalau itu terjadi Viv beneran seru. Maksudnya ya Luffy nanti ya ada petualangannya sendiri di Marijoa gitu. Mungkin dia ada kabur-kabur atau gimana tapi intinya nanti krunya kesana tuh jadinya buat nyelamatin dia. Ya, semua aliansinya jadi berserta ngumpul. aliansinya. Jadi ada alasan kan buat mereka datang. Aduh. Seru. Soalnya memang sekarang tuh Straw Hat gak punya urgensi untuk ke Marijoa tuh gak ada sama Nggak ada. sekali. Nggak apa urusannya Iya. mereka ke Marijoa Nggak coba. ada. Kalau Teach masih ada menerusin jejaknya Sebek gitu Ya. kan. Kalau Luffy Straw nggak Hat ada. apa Tapi yang kalaupun bisa? Im sama nahan Luffy nggak mungkin ditahan doang, dibunuh anjir sama Im sama. nggak tahu. Ya buat plot lah, buat Buat plot. plot. Kita nggak tahu ya, kalau biar gampang mah semuanya juga dibunuh Ibu. aja main sama. Tapi kayaknya ya yang gue lihat dia tuh lebih tertarik sama Loki sih. Dia tuh lebih tertarik sama Loki. Iya. Gua lihat. Iya, Pada Nidhogg. Lika lebih tertarik Nidhogg ya. Soalnya dari kemarin tuh dia memang nyebut-nyebut Nidhogg. Gitu. Ya atau nggak salah satu. Tapi kalau Loki yang ditahan, apa urgensinya Luffy nyelamatin Loki? Ya kan dia sekarang sudah merasa Loki adalah Loki krunya dia. Iya. Krunya dia. Berarti Loki kru. Loki terakhir. Sorry. Gitu. Antara dua sih tim sama ke sana. Nidhogg atau Nika? Iya. Nidhogg Kayaknya atau dua Nika? itu. Yang lain apa? Kalau misalnya Im sama bisa ngambil kekuatannya Luffy doang gimana? Ngambil kekuatan. Iya, jadi yang diambil Nikanya. Waduh. Jadi Luffy bakal powerless. Tapi kan harus meninggal gak sih kalau Nah, itu metode nggak Teach tahu. ya? QB lah. Kalau Itu metode Teach. kalau teorinya Teach ya, jadi harus meninggal baru Baru diambil. respawn. Kalau QB kan diambil QB-nya itu iya, baru iya, meninggal. iya, benar-benar. Apa Jinchuriki? Jinchuriki, kalau ya ini nggak tahu ya, nggak tahu tapi ini sekedar teori liar aja. Pokoknya chapter depan emang bakal gila sih. Iya. Iya. Sama kita sudah di grup sudah punya perjanjian ya. Sama sekali tidak boleh ada yang share spoiler. Spoiler buat Kalau nggak di 1179. Karena katanya akan peak banget ya. Seru banget. Kebayang nanti. sih. Iya. Nextnya ini. Benar-benar. Yang pasti kita bakal tahu nih apa yang direncanakan Im sama dan kemana dia pergi setelah 1179 keluar. Nah, sama jangan percaya dulu sama yang ada di internet karena sudah mendekati April. April Mop, teman-teman, betul. ya. April Mop. Ini aja udah banyak nih yang Bener, foto-fotonya, bener. gambar-gambarnya Im sama, Iya. segala macem. AI itu AI. Lunarian ternyata dia. Nggak itu AI. Ingat bohong-bohong. teman-teman AI itu sama dengan aku Yahudi itu. Pokoknya untuk minggu depan gak libur itu sih. Untungnya Iya, itu. betul. Jadi kita bisa langsung tahu nih Iya, langsung jawabannya. tahu. Ih, gak sabar. Makanya Gila, chapter Im depan sama. sih bakal peak lagi sih ini pasti. gila sih. Tapi apakah Im sama langsung ditunjukin wujudnya gak? Menurut gua enggak.
Tetap siluet gitu. Tetap siluet. Oh. Tapi at least harusnya udah mulai ketahuan sih dia bakal muncul di mana. Entah bersamanya pas dia benar-benar nyampe Waduh, Elbaf oke. atau tempat tujuan selanjutnya dia yang kita masih nggak tahu di mana gitu. Kalau gua iya, tapi di akhir. Iya, iya, Dan minggu bener. depan libur. Nah itu liburnya baru di situ. Di reveal, tapi minggu depan libur. ya. 1 bulan libur. Tiba-tiba dong. 1 bulan. Wah. Tiba-tiba 1 bulan. Oda mau kemana nih? Iya. Tiba-tiba libur ya. Keren Tapi keren gitu emang sih. chapter ini mantap. Chapter. Oke, mungkin Rating 1 sampai rating. 10. 9,8. Gila. Hampir Peak perfect. ya. Berarti ya. Peak masih peak. 9,8. Gila, tapi emang lagi bagus-bagus terus sih chapter Bagus sekarang sih. Lagi naik terus. Iya sih semuanya bagus. Adegan fightingnya dan lain-lain. Gue juga ngasih 9 lah buat chapter kali Iya, ini. iya, iya. Sama sih. Cukup. Oke. 9 Oke. sih. Keren terus soalnya chapter per sekarang. Walaupun ya menimbulkan banyak teori-teori liar Makin ya kayak tadi banyak. kan teori-teori liar makin banyak. Makanya tadi gue bilang Yang chopper. ini apalagi nih kepala sama jantung. Iya. Kepala Kepala sama Iya, jantung. Chopper ini apalagi sih ini Iya, katanya mau apalagi. tamat ini. Iya. Gimana? Makin banyak teka-tekinya. Tapi ya emang gak lama sih maksudnya Oda tuh ngasih sesuatu tapi cepet. Oh iya benar-benar. Iya, yang soal Im samanya mau ke mana sih harusnya chapter-chapter depan udah langsung ketahuan. Masa tiba-tiba pindah scene kan lah. Iya, kok jadi aneh gitu. Anti klimaks Kalau banget. Chopper rahasia di balik cara dia ngalahin Domi Reverse sih mungkin gak dalam waktu dekat. Iya, Itu mungkin. masih oke lah. Beberapa ini lagi masih baru ketahuannya mungkin let's say arc depan atau pas nanti di Marijoa baru ketahuan juga ya bisa jadi. Gitu karena kan udah beres. Dia udah nggak ada yang kena Domi Reverse lagi kecuali nanti pas kalau misalnya Im sama beneran datang ke Elbaf ada yang kena Domi Reverse lagi nah baru. Tapi lucu sih Im sama ke Elbaf Domi Reversi terus dipukul Chopper kan. Gue bayangin muka Im sama tuh kayak mukanya Eren. Mau kaget mental bagus itu. Jadi itu lucu banget sih aja. Benar-benar counternya Eren. Iya kayak kontrak alami kan kontrak Counter alami. dia lagi nih. Iya benar-benar itu lucu banget itu. Gitulah. Oke, mungkin segitu dulu aja kali ya buat bedah chapter kali ini guys. Kira-kira gimana menurut kalian buat chapter kali ini? Ada teori-teori apa aja nih kalau menurut kalian yang bisa kalian simpulkan dari setelah membaca chapter ini? Gitu. Komen aja komen. Adminnya Langsung. baik ini. Masih dibalesin. Masih dibales. Optimal juga baik kok. Asik. Terus. Jangan lupa buat join Opimo. Nah, itu dia paling penting. Kacau, Tidak kacau. ada biaya regis gratis. Biar Regis. Buat yang senang teori-teori atau imo-imo liar ya, Ya, bisa. Dan benar. senang kuis juga sih nggak harus berteori liar kok. Sebenarnya yang paling seru tuh di Opimo adalah karena bisa dibilang salah satu komunitas yang paling aktif ya member. Betul, kita betul. aktif. Sehari ditinggalin udah langsung 700, Iya. 800. Ya ampun. Itu kalau jawab kuis ya beda 1 detik aja. Wah, Masih gila. keduluan. Gua nggak berani ikutan karena sadar diri sinyal saya buruk. Benar-benar. Itu terus nanti teman-teman bisa poinnya diakumulasi 1 tahun kalau juara 1 dapat umroh ya. Pergi ke tanah suci kalau Iya, Im benar. sama meninggalkan tanah suci kalau ini pergi ke tanah Kita suci. bagus. Benar. Gitu jadinya ya. Oke. Oke, mungkin itu aja buat chapter episode bedah chapter 1178 kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton dan sekali lagi jangan lupa buat di like and subscribe dan juga di hype video kita ini. Oke, sampai jumpa lagi di episode-episode ceramah selanjutnya. Bye bye.